akan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selamat malam semuanya. Pak Alim, shalom. Bu Iren, shalom. Ada Windu Tami, shalom. Malam juga. Iya, shalom semuanya, selamat malam. Sebentar, saya matikan dulu ya. Ya, oke. Senang kembali di live TikTok
pelayanan digital kami dari WBSD Kita Bisa Bersama. Sebenarnya ini bukan jadwal saya, jadwal rekan saya, cuma beliau berhalangan dan saya isi ya. Saya sih sukacita aja mengisi, karena memang setiap hari pun kalau memang harus dan ada kesempatan ya siap saja gitu ya saudara ya. Dan ini bukan khotbah ya, jadi saya tidak akan berkhotbah seperti saya berkhotbah. So Bapak Ibu jangan berekspektasi saya sedang berkhotbah. Saya hanya berbagi pandangan saja tentang topik yang akan kita bahas. Nah, hari ini kita akan ngebahas dengan tema perjalanan jiwa hingga sampai ke Sheol. Ya. Sepanjang minggu ini dari program Pagi Berkat bersama Pase, di mana saya live streaming setiap jam 7 pagi. Saya live streaming di TikTok, di YouTube, di Instagram, ya, kemudian juga di Facebook, ya. Jadi saya live streaming itu temanya tentang Sheol, ya. Sheol itu dunia orang mati. Sampai tadi Jumat pagi saya masih ngomong itu, besok pun saya masih ngomong itu. Jadi program Pagi Berkat bersama Pase yang live streaming itu dari Senin sampai Sabtu. Kemarin Rabu aja ada live TikTok juga. Nah, itu jadwal saya. Jadi jadwal saya itu setiap Rabu malam saya juga ngomong soal Sheol. Nah, kalau Bapak Ibu tertinggal karena satu dan lain hal tidak mengikuti program saya tentang Sheol ini, Bapak Ibu yang di TikTok ini bisa nanti coba masuk ke YouTube kami, ya. YouTube kami itu ada di namanya The WBSD, ya. Bapak Ibu bisa di-subscribe. Nah, semua yang kami sharingkan di TikTok, di Instagram, di semua media sosial kami, yang kalau habis kami live hilang, kalau di TikTok ini kan habis live kan hilang ya. Nah, itu kami upload besok di dalam program di YouTube kami. Jadi semuanya ada di sana. Jadi Bapak Ibu yang mau mendapatkan pengajaran sharing kita di pagi hari tentang Sheol, dunia orang mati, itu ada di YouTube. Dan yang malam ini juga nanti andai kata Bapak Ibu pengen ulangi lagi, ada di YouTube kami. Namanya The WBSD, bisa di-subscribe. Semua pengajaran dari The Way ada di situ. Dan saya mau berbagi pemahaman saya ya tentang tadi. Temanya perjalanan jiwa hingga sampai ke Sheol. Saya kepengen ngajak Bapak Ibu ngobrolin soal ini, meskipun mungkin belum bisa dua arah ya. Tapi saya janji nanti tahun depan kita akan coba bikin pertemuan-pertemuan kopi darat, dan juga yang pastinya sih untuk awalnya itu lewat aplikasi Zoom. Saya akan bikin seminar-seminar kecil gitu ya, pertemuan-pertemuan di Zoom kecil, tapi masih eksklusif ya, minta maaf Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang jadi member dari YouTube The WBSD. Karena semua pengajaran saya ada di membership itu, ya. Bahkan pengajaran yang sifatnya masih sangat sensitif ya, masih eksklusif gitu ya, belum bisa saya bagikan ke umum. Dan juga mungkin juga kalau dibagikan ke umum takut nanti malah menyinggung orang atau disalahpahami. Nah, saya semua mengajar di membership YouTube The WBSD. Jadi Bapak Ibu nanti yang habis program ini merasa diberkati dan mau dalam lagi memahami apa yang saya ajarkan, bisa di membership YouTube The WBSD. Nah, tahun depan mulai Januari kita akan mengajak semua yang member untuk kita ngobrol, berdiskusi tatap muka, meskipun awalnya lewat aplikasi Zoom ya. Tapi nanti kedepannya mungkin lewat pertemuan-pertemuan seminar resmi di gereja, mungkin di tempat lain, mungkin di kota lain gitu ya. Kalau memang nanti memungkinkan, kita akan punya tour untuk berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang iman Kristen kita. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh ada di program TikTok Live dari pelayanan digital The WBSD. Kami doa agar apa yang kami mau sharingkan di malam hari ini jadi berkat buat semua yang mengikutinya. Dan kami semakin paham tentang apa yang mau kami bahas pada malam hari ini. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Oke, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tadi saya sudah sapa sampai Pak Alim ya. Ya. Kemudian ada akun It's Me, Shalom Pase, Shalom juga. Ada juga akun David Ok, amin Pak Pendeta ya, Shalom juga. Ada Bu Linda juga, Shalom ya. Bapak Ibu bisa dibantu nanti di share program ini kepada yang lainnya supaya semakin banyak yang ngikutin dan tahu tentang Sheol dan perjalanan jiwa. Sekali lagi, ini bukan khotbah. Saya pun juga tidak
mengharapkan saudara percaya penuh dengan saya. Ya. Jadi saya ini orang biasa. Ya, mendalami teologi, seorang pendeta, punya peneguhan jabatan pendeta dari sebuah sinode, punya gelar teologi, iya. Tapi yang saya mau bagikan malam hari ini adalah sekedar perenungan, ya, kontemplasi saya, meditasi saya tentang apakah jiwa itu, siapakah jiwa itu. Jadi tentu ini lebih banyak pada hasil kontemplasi tadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya berharap jangan cepat percaya dengan saya, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu gumuli lagi bersama dengan Roh Kudus. Kau kan punya Roh Kudus. Ini kan memang program untuk orang percaya, ya, orang Kristen, ya. Jadi saya percaya semua yang Kristen sini ada Roh Kudus dalam hatinya. Silakan digumuli lagi. Apakah yang saya sharingkan, hasil meditasi saya, kontemplasi saya, perenungan saya ini benar apa tidak? Silakan Bapak Ibu gumuli bersama dengan Roh Kudus. Kenapa saya mau mendalami soal ini Bapak Ibu? Pertama, karena Alkitab saya mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, kata Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau saya dulu sebelum memahami semua ini, saya fokusnya hanya pada tubuh. Ya, tubuh itu ya tentu yang ragawi ini, yang jasad ini, ya. Saya ngaca, saya bercermin, itulah tubuh saya. Kalau saya ke rumah sakit, terus saya di ronsen, organ tubuh saya kelihatan, itulah tubuh saya. Manusia tuh pada umumnya fokus pada tubuh. Padahal tubuh itu hanya satu dari 3 bagian dalam diri seorang manusia. Dan tubuh itu sebenarnya fana. Karena tubuh ini punya durasi waktu. Kalau kita referensinya Alkitab, Mazmur 90 ayat 10, Mazmurnya Musa mengatakan umur manusia tuh 70 sampai 80 tahun. Kalau kita tarik mundur ke belakang, itu kalau kita mereferensikannya dalam Kejadian 6 ayat 3, ya. Benar ya, Kejadian 6 ayat 3, tolong di cross check Alkitab Saudara, Kejadian 6 ayat 3. Itu peristiwa ketika Tuhan mau menghukum manusia dengan air bah itu, ya. Itu manusia sudah ditetapkan umurnya cuma 120 tahun. Jadi kalau kita menggabungkan tadi Mazmur Musa di Mazmur 90 ayat 10 sama Kejadian 6 ayat 3, ya semaksimalnya umur kita yaitu ya 120 tahun. Rata-rata 70 sampai 80 tahun. Jadi kayaknya juga di zaman yang modern ini ya nggak ada manusia yang umurnya sampai 121, 125 begitu. Bahkan jangankan 120, nyentuh usia 70, 80 aja udah berkat, ya. Karena ya saya punya teman yang seusia saya, kalaupun senior ya cuma beda beberapa tahun saja, itu sudah, maafkan saya, meninggal jauh dari usia 70, 80 tahun. Apalagi di zaman pandemi kemarin. Saya punya teman kecil dari TK, SD, kemudian SMP beda sekolah, SMA satu sekolah lagi, itu 2 orang, ya. Jadi saya cukup dekat dengan mereka meskipun tidak satu geng gitu ya, tapi karena teman TK, teman SD, terus SMA-nya juga di negeri sama, dan SMA negeri, kalau di SMA negeri kan tahu ya, kita kalau ada pelajaran agama di kelas itu kan agama Islam, kita keluar, ya. Dan karena keluar kita sering nongkrong bareng gitu. Dua-duanya itu karena punya background satu TK, satu SD, ya, jadi kalau nongkrong di kantin ya sama mereka berdua itu, dua-duanya pergi. Dua-duanya meninggal karena COVID. Jadi manusia yang umurnya sampai 70-80 tahun itu nggak banyak. Jadi tubuh ini durasinya ada. Tapi sedihnya saya, setelah saya sekarang sadar ya, manusia fokus pada tubuh. Padahal tubuh ini fana. Debu kembali menjadi debu, kata Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Sedangkan kalau kita membaca Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi, selain debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Kembali kepada yang mengaruniakannya. Berarti memang roh itu dari Allah. Karena dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 itu kembali kepada yang mengaruniakannya, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh dalam diri kita itu dari Allah. Ketika kita mati, si manusia ini mati,
tubuhnya yang dari debu, dalam Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, itu kembali menjadi debu. Dan roh, yakni nismat hayim atau nafas hidup yang ditiupkan Allah ke dalam hidung manusia, itu kalau kita mereferensi Ayub pasal 27 ayat 3, itu kata Ayub adalah roh Allah. Jadi nafas hidup di Kejadian 2 ayat 7 dengan Ayub 27 ayat 3 itu sama. Nafas hidup itu kata Ayub adalah roh Allah. Nah, roh dalam diri kita ini ketika si manusianya mati kembali kepada Allah. Sedangkan jiwa ini kemana? Ini kan pertanyaan Bapak Ibu. Karena tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan bahwa dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau si manusianya mati, tubuhnya dikubur, dikremasi, whatever lah itu, ya, kembali menjadi debu, dan roh sudah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kemana jiwa? Ya. Nah, ini yang saya mau coba sharing pemahaman saya kepada saudara. Kemana jiwa kita ketika nanti si manusianya mati? Nah, dari ayat ini, saudara, kita bisa mengatakan, ya, kalau kita mempelajari Alkitab, ya, kata jiwa itu dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Ibrani nefes. Ya. Nefes itu arti harafiahnya adalah jiwa. Nah, kata nefes ini kemudian ketika Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, yang namanya Alkitab Septuaginta itu, kata nefes itu kemudian diterjemahkan menjadi kata suke dalam bahasa Yunani. Nah, kata suke dalam bahasa Yunani ini juga diterjemahkan oleh LAI menjadi jiwa. Terjemahan Inggris menerjemahkannya menjadi soul. Ya. Nah, inilah etimologi dari kata jiwa dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama itu nefes, dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani itu suke, dalam bahasa Inggris itu soul, dan dalam bahasa Indonesia adalah jiwa. Kalau tubuh kita itu jadi debu nantinya, kalau roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, saya memahami jiwa itulah manusia yang sejati. Jadi yang namanya manusia itu adalah jiwa itu. Sebab tadi, debu sudah kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, yang tersisa jiwa. Nah, jiwa itulah manusia, Bapak Ibu. Makanya saya memahami bahwa jiwa itu adalah hasil, ini minta maaf ya, saya pakai bahasa analogi ya. Jadi ini bukan artinya seperti itu, cuma saya memakai analogi ini supaya Bapak Ibu paham. Ngomongin Kejadian 2 ayat 7 ketika penciptaan Adam itu. Kan Allah membentuk manusia itu dari debu. Dibentuklah dari debu itu sosok, jasad, bentuk yang seperti manusia. Kemudian Allah meniupkan, menghembuskan nefes nismat hayim, nafas hidup. Ya, yang Ayub tadi bilang roh Allah ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, roh jelas dari Allah, tubuh itu dari tanah. Maka jiwa itu dari mana? Menurut saya, jiwa itu hasil perkawinan. Quote and quote, ya, tanda kutip ya, ada dalam tanda kutip ya. Saya bilang ini analogi ya. Saya cuma menggunakan sebuah terminologi, analogi yang Bapak Ibu bisa coba memahaminya. Silakan, saya bilang dari awal, jangan terlalu percaya sama saya. Silakan digumuli lagi bersama Roh Kudus. Jadi ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, terus Allah meniupkan nafas hidup atau roh Allah ke dalam hidung manusia, manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Nah, ketika manusia jadi makhluk yang hidup, inilah ada jiwa di situ. Jadi jiwa itu kalau menurut saya adalah hasil dari pertemuan roh Allah atau roh dari Allah dengan tubuh. Hasil perkawinan, ya kalau kita pakai bahasa analogi itu ya, ketika roh dari Allah itu menyatu dengan tubuh, maka muncullah jiwa. Nah, jiwa ini ketika kita mati, berpisah dengan tubuh, berpisah dengan roh. Tubuh kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tinggal si jiwa sendirian. Nah, jiwa inilah yang seperti inilah yang saya dalami, saya gumuli dalam kontemplasi saya. Dan ini bukan sekali, bukan seminggu, bukan sebulan, cukup lama Bapak Ibu.
Saya sebenarnya secara sederhana sudah mengajarkan ini 2 tahun lalu. Videonya ada di YouTube WBSD. Cuma sekarang dengan 2 tahun setelahnya, pengajaran saya soal jiwa ini yang 2 tahun lalu sudah saya khotbahkan di ibadah hari Minggu kurang tajam. Ya. Jadi saya mendapatkan hikmat baru, pengertian baru yang lebih tajam. Tidak bertolak belakang dengan apa yang sudah saya bagikan di 2 tahun lalu, tapi lebih tajam. Nanti pelan-pelan akan saya bagikan di membership YouTube WBSD, dan kalau nanti sejahtera saya akan khotbahkan di hari Minggu. Tapi yang pastinya di WBSD sudah saya bagikan ya. Jadi Bapak Ibu di membership ya. Jadi kalau Bapak mau belajar lebih dalam bersama saya, jadi membership di YouTube WBSD. Nah, kalau kita ngomongin tentang manusianya nih, yang tubuh, jiwa, dan roh ini. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia itu sudah ditetapkan untuk mati sekali. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau ngomongin manusianya, karena ketika orang ditanya, manusia itu apa sih? Yang dijelaskan, yang dideskripsikan itu ya tubuh ini. Ya, padahal tubuh ini pasti mati. Tubuh ini fana gitu. Bapak Ibu oplas supaya nggak kelihatan tua, nggak ada kerutnya, supaya hidungnya kelihatan mancung. Pokoknya kok bisa usahakan sebagaimana mungkin dengan operasi di Korea kah, di Thailand kah, ya di tempat-tempat yang katanya operasi plastiknya paling keren sedunia. Tetap aja nanti kita pasti mati. Di bawah kolong langit ini yang pasti cuma satu, mati. Bahkan Bapak Ibu yang sekarang ini jadi orang Kristen, belum tentu mati kita jadi orang Kristen, karena di bawah kolong langit ini serba mungkin. Ya tiba-tiba nanti yang sekarang ini Kristen ditawari harta, bisa pindah agama, bisa pindah iman. Ditawari jodoh, bisa pindah iman. Ya. Diberikan tahta, bisa pindah iman. Apa sih yang nggak mungkin di bawah kolong langit ini? Makanya sejak saya memahami ini, saya tidak pernah menghakimi orang lain yang belum seiman dengan saya. Ya. Bahkan saya juga tidak akan menghakimi dukun sekalipun. Karena ada waktunya, siapa tahu dia di akhir hidupnya percaya kepada Yesus. Sedangkan saya juga tidak terlalu mengembar-gemborkan, wih gue keren banget lo, gue bangga banget punya lo. Kenapa? Sama lo, sama iman lo gitu ya. Dalam percakapan saya kepada anak-anak rohani saya. Ya. Kenapa? Karena besar kemungkinan bisa saja di sisa hidup mereka tinggalkan Tuhan. Dan itu sudah terjadi. Dalam pengalaman saya yang umurnya mau mendekati 50 ini, sudah bukan cuma satu, bukan cuma belasan, puluhan orang yang seperti ini. Yang bisa berubah. Ya, bisa berubah. Di bawah kolong langit semuanya bisa berubah. Yang saya bilang, gak bisa berubah cuma satu. Kita semua pasti mati. Itu sudah dikatakan Ibrani 9 ayat 27. Nah, ketika kita mati, saya ulangi lagi. Tubuh kita yang dari debu ini kembali dikubur menjadi debu. Roh kembali kepada Dia yang memberikan roh, yakni Allah. Nah, jiwa kita ini, saya mau fokus pada sharing malam hari ini, jiwa. Ya. Jiwa nanti ada masanya sendirian, Bapak Ibu. Ini yang kenapa saya bilang di dalam live TikTok Rabu kemarin. Sekali lagi, pertinggalnya ada di YouTube WBSD. Silakan tonton kalau Bapak Ibu belum mengikutinya. Itu kenapa ketika manusia mau mati, jiwa ini, kalau bagi saya ya, kan jiwa misalnya orang ada mati umur 70 tahun gitu ya. Maka sepanjang 70 tahun usia si manusia ini, jiwa itu sama roh sama tubuh sudah melekat. Ya, sudah one for all for one lah. Kayak 3 musketeer gitu ya. Nah, ketika jiwa tahu bahwa dirinya akan terpisah oleh kematian, maka jiwa ini pasti bersedih, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya bagikan di hari Rabu kemarin, jiwa tuh ketika mau berpisah dengan tubuh dengan yang disebut kematian, itu pasti ada orientasi. Sekali lagi, ya, ini hanya perenungan saya. Jangan terlalu percaya sama saya, digumuli lagi. Seperti ketika saya dulu mau masuk SMA, mau masuk sebuah perguruan tinggi, ada orientasi. Jadi saya diajak keliling-keliling, oh ini adalah perpustakaan, oh ini. Oh ada eskulnya ini ya, ada bidang mahasiswa ini, dipresentasikan gitu kan, kalau di kampus itu oleh senior-senior. Sama, ketika si manusianya mau mati, jiwa ini sudah mengalami orientasi, yakni jiwa ini keluar dari tubuh. Hanya sementara saja.
Keluar kemana? Ke tempat jiwa kalau sudah mati. Yang Alkitab katakan itu adalah Sheol, dunia orang mati. Nah, apa itu Sheol? Saya nggak ulangi lagi di sini. Itu sudah saya bagikan sepanjang pagi dari Senin sampai hari Jumat ini. Besok Sabtu lagi. Saya live streaming setiap pagi di TikTok DWBSD, di Instagram DWBSD, di YouTube DWBSD, di Facebook dw.id. Saya sudah jelaskan lewat kata-kata ayat-ayat Alkitab yang saya bagikan dari perjanjian lama. Apa itu Sheol? Sheol adalah dunia orang mati. Nah, jiwa itu sebelum manusianya mati sempat orientasi ke dunia orang mati, ke Sheol ini. Nah, di situ mereka atau dia bertemu dengan siapa? Dengan orang-orang yang dia kenal yang sudah mati, yang jiwanya ada di situ. Makanya sering saya bilang di hari Rabu kemarin, kalau Bapak Ibu pernah mendampingi orang yang menjelang mati, dia sering berkata, dia pernah berkata yang kita kasih yang mau mati ini, contohnya, realnya tuh saya lah. Tahun kemarin saya kehilangan ibu saya, ya. Ibu saya tuh sebelum meninggal, ya, di beberapa waktu sebelum dia meninggal, dia bilang, tadi Bapak datang. Entah sadar tidak sadar dia ngomong begitu di depan saya. Istri saya juga dengar, ya. Terus kami dulu memahaminya, itu mah roh jahat, Bu, ya. Udah, enggak, Bapak sudah enak bersama dengan Allah, ya. Tahun lalu saja ketika saya menghantar ibu saya sampai akhir hidupnya, saya belum paham itu. Saya masih menganggap bahwa kalau ibu saya nyebut itu ada eyang ada di luar, ibu saya tuh sering terbangun, ada apa sih ribut-ribut di luar gitu, ada suara-suara di luar gitu. Ya. Padahal nggak ada siapa-siapa di rumah sakit, sepi. Ya, kamar yang didiami ibu saya tuh meskipun kelas 1 ya, tapi ada beberapa waktu lamanya nggak ada pasien di sampingnya. Jadi ibu saya sendirian. Jadi cuma ibu saya ya sama orang, misalnya ada mbak gitu ya, atau istri saya yang jaga, cuma itu aja. Yang lainnya nggak ada. Ya. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, fenomena ini ternyata seringkali kan dirasakan oleh orang-orang yang menamani orang yang dicintai menjelang kematian. Nah, itu bagi saya, jiwa keluar. Saya memahami sekarang begitu, jiwa keluar orientasi ke Sheol, bertemu dengan jiwa-jiwa lain, terus jiwa kembali lagi ke tubuh. Dan jiwa ini tahu dia akan berpisah dengan tubuh ini. Sehingga jiwa yang sadar dia akan manusianya akan mengalami kematian tuh jiwanya bersedih. Kenapa bersedih? Karena kalau sebagai manusia dia udah umur 70 tahun. Selama 70 tahun jadi manusia dia deket banget. Tadi one for all for one dengan tubuhnya. Terus tiba-tiba tubuhnya mau mati. Tubuh raganya ini kan pasti mati. Si jiwa tahu nih, karena sudah orientasi ke dunia orang mati. Jiwa ini bersedih. Nah, karena bersedih tadi, maka tubuh ini akhirnya juga menjadi sedih. Makanya banyak orang yang menjelang kematian tuh tiba-tiba ada rasa putus asa lah, patah semangat lah, tidak bergairah lah, dikasih makan gak mau lah, dikasih minum gak mau lah, seolah-olah sudah pasrah aja, sudah lemes aja. Itu kenapa? Ya, kalau dalam penjelasan medisnya, itu karena sakit penyakit tertentu. Tapi kalau bagi saya, ya karena jiwa bersedih. Jiwa tahu dia akan berpisah dengan tubuh. Dan ketika jiwa masih kembali ke tubuh, ini mempengaruhi tubuh. Sehingga akhirnya tubuh juga patah arang, patah semangat, dan hilang semangat hidupnya juga. Nah, itulah jiwa. One day jiwa kita akan sendirian. Without tubuh, without roh. Jiwa kita akan sendirian. Coba kita baca satu ayat Alkitab Bapak Ibu ya. Ayub 34. Ada dalam kitab Ayub pasal yang ke-34. Saya baca buat saudara ya. Semoga ayat ini cukup terang ya. Ayub 34 ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Saya baca buat saudara. Ayub 34 ayat 14, ayat 15. Jika ia berniat dalam hatinya menarik kembali rohnya dan nafasnya, maka segala yang hidup binasa bersama-sama dan manusia kembali menjadi debu. Jadi kalau sudah waktunya Allah, Allah akan mengambil rohnya dan nafasnya, nismat hayim dan roh Allah dalam diri manusia, dan tubuh akan kembali menjadi debu dan jiwa akan sendirian. Ini yang saya bilang dalam khotbah hari Minggu saya. Saya juga khotbah hari Minggu tentang kiamat. Kenapa banyak manusia takut kalau ngomongin kiamat? Kiamat itu menakutkan, kiamat itu mengerikan. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena bahkan di lingkungan gereja saja, gereja tidak berani, gereja
tidak mau khotbah soal akhir zaman. Saya dulu berpikir, oh kenapa gereja tidak pernah gereja saya yang lama ya, gereja orang tua saya, saya nggak pernah dengar ada khotbah tentang akhir zaman. Ya. Kenapa? Padahal saya tahu, meskipun saya dulu belum tahu teologi ya, saya pernah dikit-dikit baca kitab Wahyu, itu kan sesuatu yang zaman itu saya tidak paham. Kenapa ini? Ada Yerusalem baru, apa itu? Nggak pernah dijelaskan. Secara pengajaran tidak pernah diajarkan di gereja ketika saya kecil. Akhir zaman juga tidak. Dulu saya memahami, oh karena mungkin mereka tidak menekankan doktrin tentang eskatologi atau akhir zaman. Saya lugu berkata demikian, tapi setelah saya memahami, saya boleh dong menyimpulkan bahwa kalau ada gereja, ada pendeta yang tidak pernah ngomongin soal kiamat, soal akhir zaman. Jangan bilang sama saya nggak ada kata kiamat Pak di Alkitab. Iya memang nggak ada. Ya, saya udah tahu itu. Ya. Yang saya sebutkan kiamat karena ini dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiamat itu artinya apa? Kebangkitan tubuh dan hari akhir. Nah, terminologi hari akhir di Alkitab kan ada akhir zaman. Kebangkitan tubuh pun orang Kristen percaya ada kebangkitan tubuh. Di Alkitab juga ada. Makanya saya bilang, meskipun nggak ada kata kiamat, pengertian kiamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada di Alkitab kita, meskipun menggunakan istilah yang lain. Nah, karena saya orang Indonesia, kata kiamat itu kata Indonesia, saya gunakan kata kiamat itu. Ya, jadi emang nggak ada di Alkitab kita ini kata kiamat, tapi pengertian kiamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada di Alkitab kita. Itu kenapa kalau kita nggak paham ini, kita takut menghadapi kiamat. Kita takut menghadapi hari kematian kita. Kita takut menghadapi hari akhir zaman. Makanya Bapak Ibu saya ngomong ini, di Pagi Berkat Bersama Pasih saya ngomongin Sheol, dunia orang mati. Ya. Minggu depan saya ngomongin tentang dunia orang mati dalam perspektif perjanjian baru. Minggu ini masih perjanjian lama aja. Kita coba konfirmasi, apakah pengajaran perjanjian lama tentang dunia orang mati sama nggak dengan pengajaran perjanjian baru tentang dunia orang mati? Kan kebanyakan kita kan nggak. Kita kan orang Kristen pokoknya kalau ayat ngomong apa di perjanjian baru, ya itu. Ya. Kalau ayat perjanjian lama nggak ada, ya itu yang diimani. Ya. Kalau ayat perjanjian lama seolah bertolak belakang, perjanjian baru yang kita imani. Kita gampang memutuskan seperti itu. Nah, saya mau mengajar saudara bahwa perspektif dunia orang mati dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada, dan kita ikuti lewat program Pagi Berkat Bersama Pasih jam 7 ya di semua media sosial kita, termasuk TikTok ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak mempersiapkan jiwa kita akan takut menghadapi kematian. Padahal kematian itu pasti. Yang pasti di bumi ini kematian. Jadi ironis nih. Alkitab mengatakan bahwa yang pasti itu mati, tapi manusia takut mati. Kenapa takut mati? Sederhana bagi saya. Karena kita tidak mempersiapkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Tapi ketika dia sudah manusianya tua, misalnya ya, karena mati tua gitu ya. Dia tahu bahwa dia akan segera mati manusianya. Jiwa ketakutan, jiwa bersedih, jiwa berduka. Kenapa? Dia akan ditinggal sendirian. Karena tubuhnya akan mati, rohnya akan kembali kepada Bapa. Seperti sering saya bilang di program pagi tentang Sheol. Kalau kita punya teman SMA, ya, deket banget 3 tahun dengan dia, jadi sahabat kita, meskipun kita nanti habis lulus SMA masih terus bersahabat, tapi kita sedih juga loh. Kenapa? Karena kita tahu nanti kalau kita sudah lulus SMA dan kuliah, kita punya dunia masing-masing. Karena nggak mungkin kan kita satu jurusan. Ada mungkin yang satu jurusan sama sahabat SMA-nya. Satu kampus, satu fakultas mungkin juga ada. Tapi tetap aja kan, kebanyakan kan kita berbeda kuliah, berbeda kampus. Karena kita berbeda kuliah, berbeda kampus, berbeda jurusan, akhirnya kita punya teman lagi. Yang membuat persahabatan kita 3 tahun dengan teman SMA kita ini, dengan sahabat SMA kita ini, nggak akan sama lagi. Karena di SMA kita setiap hari ketemu, dari pagi sampai sore di kelas yang sama, di sekolah yang sama, tiba-tiba pas kuliah, ketemunya paling cuman, ya untuk awal-awal mungkin seminggu sekali. Tapi kalau kita sudah punya teman di kampus kita sendiri, ketemu sebulan sekali, setahun sekali aja udah puji Tuhan. Ketemunya cuman paling pas lebaran, bisa ketemu halal bihalal, reunian sama teman-teman SMA. Datanglah kita ketemu sama sahabat kita. Padahal dulu kita bersama-sama dengan dia. Makanya saya ingat-ingat gitu ya. Saya dulu SMA punya teman, punya kekasih gitu ya, punya pacar gitu ya. Saya tahu dia kuliahnya akan beda dengan saya karena dia ngambil sekretaris gitu ya.
yang pastinya perempuan semuanya. Dan saya kalaupun mau ke sana juga nggak bisa. Masa harus ganti kelamin, ya. Dan saya sedih meskipun saya nggak putus sama dia. Tapi saya sedih kenapa? Karena tiap hari ketemu dia di sekolah, tiba-tiba nanti mungkin hanya ketemu Sabtu Minggu aja. Ya, karena nggak mungkin saya tiap hari ke kampusnya dia gitu, karena kampusnya jauh. Ya. Dia ngambil keputusan ngambil akademi sekretaris di Tarakanita di Kalimalang sana. Saya kuliah di Trisakti di Grogol. Ya. Untuk ketemu tiap hari nggak bisa. Ya. Mau telepon-teleponan juga beda dengan ketemuan. Jadi pas lulus SMA tuh saya sedih karena nggak ketemu sama teman-teman saya yang sering main bola, yang sering kabur, yang sering madol. Ya. Terus juga agak sedih juga karena meskipun perempuan ini tetap jadi pacar saya, tapi saya nggak akan ketemu dia setiap hari lagi. Nah sama, jiwa juga yang selama 70 tahun, 80 tahun dengan tubuh, ketika mau berpisah, jiwa akan sedih. Nah kebanyakan kita takut kematian karena ketika kita masih hidup, masih seger bugar begini, kita tidak mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi nanti bahwa dia akan sendirian. Ya. Makanya sekarang ini saya sudah dalam kesadaran dan sering bilang sama jiwa saya, hai jiwaku, one day nanti kau sendirian ya. Tapi don't worry, kau nanti hanya beristirahat. Maka sekarang ketika kita masih hidup sebagai manusia, yuk kita berbuat baik. Yuk kita banyak lakukan hal yang menyenangkan hati Allah. Yuk kita kerjakan apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan sebagai manusia. Supaya apa? Supaya memori dia ketika ada dalam dunia orang mati, memori yang indah. Nah kembali dalam topik tadi. Kenapa saya bilang memori yang indah? Karena jiwa itu memang isinya memori. Ya. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Lukas 16. Ya. Mestinya sih nanti kita akan ngomong ini di minggu depan ya. Tapi nggak apa-apa supaya Bapak Ibu paham aja. Lukas 16. Saya bukan khotbah ya. Saya cuma sharing ya. Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Ini soal si Lazarus dan orang kaya yang setelah mati mereka ada di dunia orang mati. Ya. Bahasa perjanjian barunya tuh Hades. Tapi Hades ini sebenarnya sama Sheol kurang lebih sama. Sheol bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama. Sedangkan Hades adalah bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru. Pengertiannya sama, dunia orang mati. Begini firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, si Lazarus namanya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, di dunia orang mati, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, saya baca lagi ya, lanjut ayat berikutnya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Namun Abraham berkata, anakku ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia di sini mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Dikatakan tadi si orang kaya ini ketika ada dalam dunia orang mati, dirinya menderita dalam nyala api. Saya bilang sama saudara, yang ada di alam maut, yang ada di dunia orang mati itu bukan tubuh. Tubuh sudah dikubur. Bukan juga roh. Roh sudah kembali kepada Bapa. Yang tersisa dari si manusia ini tinggal jiwa. Jiwalah yang ada di dunia orang mati, di alam maut itu. Ya. Dan memang kalau kita mereferensi kata Sheol, di Sheol itu kita mengalami maut. Maut itu apa? Keterpisahan dengan Allah. Ayat-ayatnya sudah saya singkapkan. Ya. Di situ nggak ada lagi orang bisa bersyukur. Kenapa? Ya karena dia jauh dari Allah. Allah tidak ada di situ. Ya, terpisah dengan Allah. Nah, dikatakan tadi bahwa si orang kaya ini di dunia orang mati menderita dalam nyala api. Bapak Ibu menafsirkannya gimana? Jiwa itu fisik bukan? Jiwa itu dunia materi bukan? Bukan, jiwa itu kayak roh tapi bukan roh dari Allah. Yang saya bilang tadi. Ya. Jiwa itu hasil pertemuan antara roh dengan tubuh. Hasil perkawinan antara roh dari Allah dengan tubuh yang dari debu. Lahirlah jiwa, nanti saya jelaskan ya. Jadi jiwa ini gak bisa melihat karena gak punya mata. Jiwa ini gak bisa mendengar karena gak punya telinga. Yang dimaksudkan di sana di dunia orang mati, si orang kaya ini melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, jangan kau pahami dia punya mata, dia punya telinga, dia bisa punya lidah ngobrol, enggak gitu. Yang di sana tuh adalah jiwa.
Ya, mirip dengan roh tapi bukan dari Allah. Ini roh manusianya gitu loh saudara. Jadi ketika roh di sana, jiwa kita yang bentuknya roh di sana, bisa nggak kira-kira menderita karena api? Nggak bisa. Ya. Yang bisa menderita karena api itu apa? Tubuh. Makanya saya bilang ya, nanti di neraka itu tidak sama dengan dunia orang mati. Di neraka yang ada api yang tak terpadamkan itu, manusia-manusia yang ada di sana itu bukan jiwa yang ada di sana. Neraka itu bukan dunia roh. Sebab kalau kita referensinya Alkitab dan kita imani Alkitab adalah firman Allah, di neraka nanti adalah orang-orang yang sudah mati dan dibangkitkan untuk memiliki tubuh kebangkitan. Tubuh yang kekal. Nanti dihadapkan pada tahta pengadilan Kristus. Kalau orang ini tidak hidup dalam takut akan Allah, dia dilempar ke neraka. Nah, ketika dilempar ke neraka nanti dia punya tubuh. Tubuhnya itulah yang akan menderita karena api. Nah, yang kita ngomongin sekarang adalah jiwa. Jiwa itu adalah roh tapi bukan roh dari Allah. Tapi kurang lebih esensinya mirip dengan roh. Tidak bertubuh. Maka nggak mungkin bisa dibakar oleh api dong. Jadi apa ya? Api apa? Api apa yang dirasakan si jiwa ketika dalam dunia orang mati tadi? Makanya saya menafsirkan Bapak Ibu. Jiwa itu, jadi gini nih. Tubuh itu punya kecerdasan namanya otak atau pikiran. Oke? Jiwa punya kecerdasan namanya hati atau perasaan. Dalam bahasa yang lebih kerennya tuh hikmat. Nanti saya jelaskan ini ya. Dalam ibadah hari Minggu besok saya jelaskan lebih dalam lagi. Sedangkan roh yang dari Allah itu punya kecerdasan juga namanya apa? Hati nurani. Nah, karena semua manusia ditiupkan nafas hidup atau roh Allah ke dalam hidungnya, maka semua manusia punya roh Allah. Maka semua manusia itu punya hati nurani yang sama dari Allah. Cuma ada yang dipakai, ada yang tidak. Ada yang tajam, ada yang tumpul. Tergantung manusianya. Kalau manusianya masih berdosa, masih jauh dari Allah, ya hati nuraninya tidak didengarkan. Tapi kalau orang itu sudah semakin dewasa, semakin hidup dalam pertobatan, semakin kenal kebenaran, maka hati nuraninya akan tajam, kecerdasan rohnya akan tajam. Tubuh punya kecerdasan otak, yang namanya IQ, ya, kepintaran, kecerdasan gitu ya, yang kita bisa dapatkan dengan belajar. Orang bilang kalau kita IQ-nya tinggi, kalau kita IPK-nya 4 gitu ya, summa cum laude gitu ya. Wah, ini orang luar biasa. Padahal yang namanya kecerdasan otak, meskipun itu berpengaruh dalam hidup kita di dunia ini ya, tapi itu fana. Otak nanti akan dikubur juga debu. Pikiran kita juga nanti akan hilang aja gitu. Kembali menjadi debu. Nah, jiwa itu kan tidak dikubur, tidak jadi debu, tidak kembali kepada Allah. Dan jiwa itu punya kecerdasan yang namanya tadi saya bilang hati, perasaan. Jadi yang dibawa oleh jiwa ketika ada di dalam Sheol, di dunia orang mati adalah perasaan dia. Perasaan yang dia miliki ketika dia masih menjadi manusia, ketika dia hidup. Yang membuat dia menderita seperti dibakar oleh api itu ya karena penyesalan. Perasaan-perasaan yang dia ingat di waktu ketika dia hidup, yang dia tidak kerjakan sesuai dengan kebenaran. Itu yang menghantui dia, itu yang membuat dia menderita. Karena dia tahu ketika jiwa ini masuk ke dunia orang mati, ada jiwa bagi orang-orang yang ketika jadi manusia hidup benar, ada tempat di dalam dunia orang mati yang tempat jiwa-jiwa ketika jadi manusia jadi orang yang tidak takut akan Allah. Nah, api yang membakar itu, yang membuat dia menderita itu bukan api real, tapi memori-memori yang membuat dia sadar, aduh kenapa dulu aku tidak percaya kepada Yesus? Aduh kenapa dulu aku membunuh orang dan tidak bertobat? Aduh kenapa dulu aku kerjanya ngebully orang aja? Aduh kenapa dulu aku kerjanya menghakimi orang saja? Aduh kenapa dulu aku tidak setia sama istriku? Aduh kenapa dulu aku selingkuh terhadap suamiku? Aduh kenapa dulu ketika orang tuaku hidup, aku tidak kasihan sama dia. Aku tidak memperhatikan dia. Aku biarkan dia aja. Aku putus hubungan aja sama dia. Aduh, penyesalan itulah yang namanya api yang membakar dalam dunia orang mati. Jadi bukan api real. Api real tuh nanti yang namanya Gehenna. Kenapa api real? Karena orang yang masuk di sana tuh orang yang sudah punya tubuh lagi. Itu kata Alkitab. Jadi kita percaya kebangkitan tubuh, Bapak Ibu. Paulus bahkan mengatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sialah iman kita. Yang kita bicarakan ini bukan
Gehenna, bukan neraka yang seperti itu, tapi yang saya ngomongin sekarang dunia orang mati. Tempat sementara. Ya. Makanya saya bilang jiwa itu ya, yang ada dimiliki jiwa, kecerdasan yang dimiliki jiwa itu perasaan, ya. Perasaan, emosi, hasrat, nafsu, keinginan, ya. Imajinasi, persepsi, konsep, dogma, doktrin, pengakuan kepercayaan imannya, itu perasaan. Itu yang dibawa nanti Bapak Ibu. Dibawa si jiwa ketika ada dalam dunia orang mati. Dibawa si jiwa ketika jiwa sudah sendirian karena tubuhnya sudah dikubur, rohnya sudah kembali kepada Allah. Semua yang namanya hati, isi hati itu, perasaan itu, hikmat itu, itulah yang dimiliki jiwa. Dan itulah yang membuat dia nanti bahagia apa tidak di dunia orang mati. Kalau bahagia seperti si Lazarus duduk di pangkuan Abraham, mendapatkan hiburan. Dalam pemahaman orang Kristen, kalau kita mau mengucapkan bela sungkawa kan tidak turut berbela sungkawa, enggak. Kita dalam iman Kristen tuh sering kita pakai rest in peace, beristirahat dengan damai. Itulah konsep jiwa yang ketika jadi manusia sudah percaya, sudah jadi anak Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran. Ketika si manusianya mati, jiwanya akan istirahat. Kenapa istirahat? Karena memori yang dibawa tuh memori-memori yang indah. Wah, aku senang banget dulu waktu jadi manusia hidup, aku sering nolong orang. Aku sering melayani. Aku suka banget melayani. Aku sudah mempertobatkan si A, si B. Memori-memori indah itu. Ya. Hal-hal yang indah itu ukurannya yang menyenangkan hati Allah. Wah, aku dulu bersyukur banget ketika jadi manusia dulu. Aku sempat support ada sebuah gereja di pedalaman yang lagi bangun, ya. Terus aku pernah memberkati sejumlah sekian. Nah, memori itu yang dibawa jiwa. Dan itu yang membuat dia ketika ada di dunia orang mati bisa beristirahat. Sedangkan kalau ada orang yang ketika hidup itu nggak pernah peduli dengan pelayanan, nggak pernah support pelayanan, nggak pernah melayani, hidupnya bahkan melukai orang, nggak pernah berdamai dengan orang, cari masalah dulu mulu dengan orang, cari ribut mulu. Nah, dia ketika mati, jiwanya tuh bawa memori penyesalan. Karena ketika jiwa ini sudah sendiri dan masuk dalam dunia orang mati, dia melihat, kok ada orang yang beristirahat di pangkuan Abraham? Kok aku dimasukkan ke sini? Oh, ternyata aku di sini karena dulu ketika aku hidup, ya. Aku dulu lebih mentingkan perutku daripada ngasih pengemis yang sudah seminggu gak makan. Aku gak peduli sama tetanggaku yang aku dengar anaknya gak bisa sekolah. Uangnya lebih kupakai untuk judi online. Aduh, kenapa dulu ya ketika aku masih manusia, aku punya harta tapi orang tuaku kubiarkan hidup sendirian di kampung. Gak pernah kuhubungi, gak pernah kutengok. Aduh, kenapa dulu aku gak setia sama istriku ya. Sehingga istriku tuh sakit hati. Istriku tuh sedih, aku main perempuan mulu. Nah, ingatan-ingatan yang buruk itu, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah yang dia lakukan sebagai manusia, itulah yang menghukum dia di mana? Di dalam dunia orang mati. Jadi neraka dan surga dalam konteks dunia orang mati, itu sebenarnya perasaan dia sendiri. Surga dialami di dunia orang mati ya. Bukan di dalam keabadian ya, di dunia orang mati yang sementara itu. Kan di dunia orang mati sementara. Sambil menunggu sangkakala Allah ditiupkan dan orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Begitu juga orang yang tidak dalam Tuhan. Pokoknya yang mati semua dibangkitkan dulu, diberikan tubuh. Nah, dalam dunia orang mati yang namanya surga neraka itu adalah memori, perasaan yang dibawa si jiwa dari apa yang dia dapatkan ketika masih hidup ke dalam dunia orang mati. Ya. Makanya kalau kita baca tadi Lukas 16 tadi, yang dideskripsikan sebagai perasaan si orang kaya itu kan haus, dahaga. Itu kan perasaan haus gitu, ya. Bukan berarti di sana masih butuh minum, kan enggak dong. Jiwa kan enggak butuh minum, yang butuh minum kan tubuh. Yang benar-benar butuh minum, kalau enggak minum mati kan tubuh. Yang bisa dehidrasi kan tubuh. Tapi yang dirasakan si orang kaya di dalam dunia orang mati kan haus dan dahaga, itu kan perasaan. Ya.
Nangkep ya? Makanya dia rasakan haus dan dahaga, ya. Terus apa lagi? Iri hati karena melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, kok aku enggak? Itu kan perasaan. Ya. Jadi memori masa lalu itulah ya, apa namanya, yang terbawa, yang akhirnya membuat si jiwa itu ketika dalam dunia orang mati ada di pangkuan Abraham atau di tempat penderitaan. Nah, ini kan nggak banyak orang Kristen mendalami ini. Ya. Makanya ketika saya mendapatkan ini ya, beberapa waktu yang lalu, saya bilang, waduh ini dalam sekali nih. Tapi saya endapkan dulu, saya dalami dulu, baru akhirnya saya bagikan kepada banyak orang ketika saya sejahtera. Dan saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa? Karena sekarang saya nggak takut mati. Bahkan kalau perlu saya menghampiri kematian. Ya kalau saya sudah selesaikan tugas yang dari Bapa untuk saya kerjakan sebagai manusia, ngapain saya hidup di bumi ini? Kewargaan saya bukan di dunia ini, tapi dalam sorga. Ya. Saya mau mati bukan mau bunuh diri atau menghabiskan hidup. Enggak, karena saya ya sudah selesai kok. Ya. Makanya orang yang sudah dalam kesadaran hidupnya itu hanya menghidupi calling dari Bapa. Makanya kata Yesus itu bisa juga menjadi kata kita. Makananku, kata Yesus dalam Yohanes 4, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan melakukan semua perintahnya. Nah, orang Kristen kan nggak semua punya pemahaman ini. Ya. Orang Kristen masih melekat pada dunia, pada apa yang dia kerjakannya, pada keindahan dunia. Mimpinya bisa liburan ke Vena, bisa liburan ke Turki, bisa liburan ke Tanah Perjanjian. Mimpinya masih lahiriah. Maka nggak heran ketika mimpinya belum tercapai, dia mau mati, akhirnya sedih, jiwanya sedih. Karena jiwa diisi cuma perasaan-perasaan yang bersifat duniawi. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya di ibadah hari Minggu soal kiamat, untuk sampai kita tidak takut menghadapi kematian, kita harus jadi manusia yang mau mematikan keinginan daging itu. Saya bukan bilang saya nggak akan mau ke Turki. Kalau memang ada berkatnya, ada jalannya, ada waktunya Tuhan, ya pergi. Tapi bukan jadi mimpi gitu. Ya, saya jujur nggak ada mimpi saya harus ke sana, enggak. Ya kalau memang mengalir, ya ada jalannya Tuhan misalnya ke Papua, ya ke Papua. Ada jalannya Tuhan misalnya ke Amerika, ya ke Amerika. Tapi bukan menjadi mimpi. Sebab bagi saya orang yang sudah dalam kesadaran, dia tidak lagi mementingkan kepentingan daging, tapi kepentingan roh. Bukan perbuatan daging yang dia mau kejar, tapi perbuatan-perbuatan yang dari roh itu. Nah ini hanya bisa dikerjakan kalau kita mematikan daging. Nah makanya saya mau mengajar ini supaya Bapak Ibu yang masih sehat, masih seger buger, mulai bicara sama jiwa. Mulai ngobrol. Bangun kecerdasan jiwamu itu, perasaanmu itu perasaan-perasaan yang dari surga. Makanya Paulus mengatakan, pikirkanlah, itu kan perasaan kan? Perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah lagi. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah lagi. Ya. Maka bangun manusia jiwamu, supaya mulai hari ini, kau mau berpikir, kau mau merasa lewat jiwamu itu hal-hal yang berkenan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kalau kita mati, kita nggak takut. Karena meskipun jiwa akan sendirian, jiwa sudah tahu bahwa nanti dalam dunia orang mati dia beristirahat. Karena di sana dia tidak punya tubuh, tapi dia punya memori-memori apa yang dia kerjakan selama bersama dengan tubuh ketika jadi manusia. Dan semua memori itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Sedangkan orang yang ketika hidupnya dengan tubuhnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan tubuh. Mabok-mabokan, narkobaan, main perempuan, main judi, pesta pora. Ya, seperti si orang kaya dalam Lukas 16 ini. Ketika dia mati, menyesal. Karena dia baru tahu bahwa apa yang dilakukannya dulu itu ternyata tidak menyenangkan hati Allah. Dan penyesalan itulah yang membuat dia seperti merasakan api yang membakar dirinya. Kesakitan dia di sana. Orang dia nggak punya lidah, nggak punya mulut, tapi dia bilang haus dan dahaga. Perasaan-perasaan itulah yang membakar si orang kaya ini. Jiwa orang kaya di dalam Sheol itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, jiwa itu nanti akan ke Sheol, dunia orang mati. Nah inilah jiwa. Memori, isi hati, hikmat,
yang didapatkan manusia ketika masih hidup. Nah, ketika manusia mati, ya, dikatakan jiwa akan keluar. Ini kalau kau baca Kejadian 35 ayat 18 ya. Silakan dibaca ya. Kejadian 35 ayat 18 itu nefes, soul, jiwa akan dibawa keluar, yatsa dalam bahasa Kejadian 35 ayat 18. Membawa keluar atau keluar dari tubuh ini. Kemana? Sendirian dia. Masuk kemana? Ke Sheol, dunia orang mati. Jadi orang yang mati itu jiwanya akan sendirian. Lonely. Ya. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul dari benak saudara, yang saya juga pertanyakan dulu. Oke. Jiwa berarti ada dalam diri kita ketika roh bersatu dengan tubuh. Maka baru terbentuklah jiwa. Jadi kalau tidak ada persatuan antara roh dengan tubuh, maka jiwa nggak ada. Oke ya? Nah, dalam konteks kita, ya, sebagai manusia modern, jiwa tuh kapan ada dalam diri manusia kita? Kapan jiwa ada dalam diri kita? Kalau menurut saya, jiwa itu ada dalam diri kita ketika kita sudah punya perasaan. Karena tadi saya bilang, kecerdasan manusia jiwa itu adalah hati atau perasaan. Nah, kapan manusia itu punya perasaan? Nah, ini multitafsir memang. Banyak pendapat. Yang pertama, kalau kita melihat pemahaman orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu dalam Kabalah. Bapak Ibu, kalau kita sedikit mau belajar tentang Judaism, agama Yahudi, saya kebetulan sudah beberapa tahun ini saya boleh mengatakan saya punya guru Rabi Yahudi, di mana Rabi-Rabi Yahudi ada 3 orang yang saya ikuti pengajarannya. Hampir setiap minggu sekali mereka sharing pengajaran mereka di YouTube mereka masing-masing, dan saya selalu dengar karena saya subscribe YouTube mereka. Ya, satu sisi mereka sering mengajar tentang menjelek-jelekan Kristen, menjelek-jelekan Yesus, tapi saya mengampuni mereka. Tapi saya tetap mau mendengarkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang Yahudi, Rabi Yahudi. Dan Alkitab saya ada Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama itu diberikan bagi orang Yahudi. Maka menurut saya yang paling sah, yang paling pas untuk menerjemahkan atau menafsirkan Perjanjian Lama adalah mereka. Maka saya ingin mendengarkan point of view mereka tentang Perjanjian Lama. Makanya saya meskipun sering bilang, apa itu orang Kristen? Orang Kristen tuh curi aja kitab suci kita. Ya, saya mau bilang apa? Faktanya begitu. Perjanjian Lama kita kan Tauratnya mereka. Kalau kita belajar sejarah, kita nggak akan marah-marah. Karena itu fakta. Ya, tapi saya dengarkan mereka. Nah, karena saya dengarkan mereka, saya jadi tahu Kabalah. Kabalah itu misalnya, itu adalah pengajaran tentang mistis Judaism. Jadi hal-hal yang bersifat mistis. Makanya kalau orang yang mendalami Kabalah itu, mereka bisa ada kode-kode. Bapak Ibu pernah membeli buku atau membaca buku nggak? Kode-kode di Alkitab kita. Jadi ada seorang rabi Yahudi, bahkan ada juga pendeta yang terinspirasi dengan Kabalah ini, yang mengatakan di Alkitab itu sebenarnya berisi kode-kode. Kapan akhir zaman, apa yang terjadi nanti di akhir zaman, ada kode-kodenya gitu. Nah, ini salah satu anak dari Kabalah itu. Mistis Judaism. Dan mereka mengatakan bahwa maafkan saya, manusia itu punya kesadaran ketika terjadi pembuahan. Jadi ketika sel sperma ayah kita bertemu dengan sel telur ibu kita, terjadi pembuahan. Pembuahannya berhasil gitu ya. Karena kan seringkali juga gagal kan. Karena satu dan lain hal, nggak perlu saya jelaskan, tapi nggak mesti, nggak harus sperma itu bisa membuahi sel telur. Kalau waktunya nggak pas ya nggak ada. Tapi ketika terjadi pembuahan, kata Rabi Yahudi, itu sudah ada jiwa. Tapi dalam tafsir Yahudi yang lainnya, nah kan kalau ngomongin tafsir kan semua orang bisa menafsirkan. Rabi-rabi Yahudi yang saya dengarkan juga punya penafsiran berbeda-beda soal hal ini. Ada juga dalam hukum Yahudi bahwa janin itu dianggap tetap menjadi bagian ibu hingga usia 40 hari. Jadi kalau kita belajar ilmu medis, ya, ketika terjadi pembuahan, terjadi zigot, ya, terbentuklah zigot ya. Zigot itu hidupnya masih bergantung pada ibu. Ya. Dianggap bagian dari ibu.
Baru ketika nanti zigot setelah usia 40 hari membentuk yang namanya janin, ya, embrio, bentuk kecil dari sel manusia yang sudah mulai bermultiplikasi, itu baru mereka dianggap sendiri, bukan lagi bagian ibu. Makanya orang Yahudi itu, yang saya tahu ya, kalau misalnya anak atau kehamilan belum 40 hari, itu belum ada kehidupan. Mereka menganggapnya begitu. Ada kelompok Yahudi begitu. Sehingga kalau misalnya karena satu dan lain hal akhirnya mau dikuret atau digugurkan, itu tidak membunuh. Ada yang mengatakan begitu karena menganggap bahwa ketika zigot tadi belum 40 hari, ya itu masih hidup, masih merupakan bagian dari ibu. Ya kayak kalau ibu ngebuang jerawat gitu ya, itu kan nggak dosa karena bagian dari ibu. Ibu misalnya ada kutil kecil di tangan terus dilaser supaya kutilnya dibuang, itu kan nggak dosa karena bagian dari ibu. Jadi kalau belum menjadi janin, belum menjadi embrio, belum menjadi ya janin tadi, masih jadi zigot ya, baru pertemuan pembuahan antara sperma ayah dengan sel telur ibu, itu belum punya kehidupan. Maka digugurkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 40 hari, nggak boleh. Karena dia sudah menjadi makhluk yang hidup. Nah, bagi orang Yahudi ini, itulah jiwa mulai ada. Ya. Nah, kalau menurut medis, ya, ini menarik lagi nih. Saya coba konfirmasi dengan medis. Medis itu berkata bahwa jiwa atau perasaan, ya, itu mulai ada ketika sistem saraf mulai berkembang, yakni di usia janin 3-4 minggu. Makanya kembali, dalam etika kedokteran, kalau belum 4 minggu, mau dikuret, digugurkan, masih oke. Karena tadi, masih dianggap belum menjadi makhluk yang hidup gitu ya. Jadi, perasaan si bayi itu mulai bertumbuh ketika usia kehamilan 3-4 minggu. Ketika sistem saraf mulai berkembang. Sebelumnya belum ada sistem saraf. Nah, perasaan itu kan karena syaraf kan. Karena sudah ada sistem saraf kan. Dan akhirnya kalau kita membaca, syaraf akhirnya semakin matang di usia 23-30 minggu. Jadi kalau bayi usia sudah 5-6 bulan, meskipun masih dalam kandungan, itu dia sudah bisa punya perasaan. Dia sudah bisa mengekspresikan emosi. Karena saya bilang tadi, kecerdasan jiwa itu adalah hati, perasaan, termasuk emosi. Makanya bayi di usia 5-6 bulan, sekitar 30 minggu itu kalau di USG, ada yang ngemut jari. Berarti kan dia sudah merasakan sensasi perasaan dengan ngemut jari. Kemudian kalau bayi misalnya ibunya nyanyi-nyanyi, bayinya mulai goyang kiri, goyang kanan, merespon nyanyian atau suara si ibu, itu berarti bayi sudah punya perasaan. Maka kalau kita ukurannya medis, ya, perasaan atau hati atau kecerdasan jiwa atau jiwa itu matang dalam kandungan ibu ketika kita masih usia 5-6 bulan. Intinya, meskipun tadi penafsirannya berbeda-beda, kalau saya ditanya kapan jiwa itu ada? Ya ketika sperma berhasil membuahi sel telur ibu kita. Sperma ayah kita berhasil membuahi sel telur ibu kita. Nah, sejak itulah, ya, dalam pemahaman Kejadian 2 ayat 7, roh menyatu dengan tubuh, maka ada kehidupan. Ketika roh menyatu dengan tubuh, maka menjadi makhluk yang hidup. Ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka bukan lagi spermanya ayah, bukan lagi sel telurnya ibu, bukan lagi bagiannya ayah, bukan lagi bagian ibu, tapi menjadi makhluk yang hidup. Menjadi diri kita, meskipun masih sangat primitif. Kecerdasannya pun, sistem syarafnya pun masih sangat sederhana, belum kompleks. Tapi sudah ada jiwa. Itu kalau kata saya. Namanya juga kata saya. Kan saya bilang jangan percaya sama saya. Silahkan bagaimana pandangan Bapak Ibu. Nah, jadi jiwa itu sudah ada dalam kandungan ibu kita ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Jadi menurut saya Bapak Ibu, jiwa ini ada sudah di masa ketika kita ada dalam kandungan ibu kita. Ketika kita lahir, yang namanya hati, perasaan semakin tajam. Ketika kita jadi bayi, kita nggak ingat momen itu.
Tapi ketika kita jadi bayi, terus kita udah waktunya lapar, nggak dikasih makan, kita nangis. Ada perasaan di situ. Si bayi meskipun belum bisa ngomong, sudah punya jiwa di situ. Karena tadi kecerdasan jiwa adalah hati atau perasaan, emosi dan lain sebagainya tadi. Nah, problemnya menurut saya, makanya saya sharing ini. Ketika kita sudah menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, dan menua, banyak kita tidak sadar bahwa kita tuh punya kecerdasan yang namanya jiwa. Banyak manusia di luar sana berpikir kecerdasan tuh cuma otak, cuma pikiran. Maka yang dipertajam tuh cuma otak dan pikiran. Makanya sekolah S1, S2, S3, sekolah lagi yang lainnya, ikut kursus, banyak baca buku. Cerdas dia, otaknya. Kecerdasan tubuhnya luar biasa excellent. Tapi kecerdasan jiwanya memble. Makanya orang yang pinter kayak apapun secara otak atau pikiran, ketika mau mati takut. Kenapa? Karena jiwanya tidak pernah diajar. Jiwanya tidak pernah diberikan pemahaman bahwa one day kau nanti akan terpisah dengan tubuh. So siap-siap jiwa ya. Don't worry. Makanya sekarang ini ketika kau masih bersama dengan tubuh manusia kita ini, kerjasama sama tubuh, kerjasama sama roh. Supaya hidup si manusia kita ini bisa menyenangkan hati Allah. Nah, banyak orang tidak paham. Bahkan orang yang Kristen pun tidak paham hal ini. Coba boleh jujur yang Kristen. Pernah dengar pengajaran ini? Saya bukan merasa sombong atau gimana. Tapi pemahaman ini kan nggak kita bagikan. Nggak banyak pendeta hamba Tuhan membagikan ini. Kenapa? Karena tidak memikirkan. Bukan nggak pinter, nggak memikirkan. Karena dia pikir kalau jadi pendeta yang diajarkan pokoknya dogma, doktrin, liturgi, kebiasaan gereja, tata cara gereja, pemahaman gereja yang sudah diwarisi ribuan tahun. Sehingga hal-hal yang seperti ini karena nggak pernah diajarkan, nggak pernah dipikirkan oleh bapak-bapak gereja, nggak ada pertinggalnya di buku-buku teologi, nggak diajarkan oleh banyak pendeta yang hanya mengandalkan dogma, doktrin, warisan. Ya kebetulan saya mendalami ini karena tadi ya ketika masa pandemi, aduh Tuhan, aku punya teman-teman yang sebenarnya sehat mereka, tiba-tiba kena pandemi ya. Dan ada yang lewat. Mungkin ada comorbid juga ya, ada penyakit bawaan juga. Tapi sebelum dia kena Covid ya, penyakit bawaan itu tidak mempengaruhi kesehatan dia, ya biasa aja gitu. Kecuali mungkin sebelum meninggal karena Covid dia cuci darah, minta maaf ya, contohnya sudah cuci darah, ada misalnya penyakit jantung bawaan, ada ginjalnya sudah rusak, ada paru-parunya sudah rusak. Kalau seperti itu kena Covid kemarin, ya mungkin kalau lewat ya kita masih maklum, ini cuma sakit biasa aja. Ada darah tinggi tapi nggak parah-parah banget. Ada gula tapi nggak parah-parah banget. Kok kena Covid langsung lewat gitu. Nah, saya pikir ya. Dan kenapa? Karena teman-teman tadi ya, itu ada satu orang ada di grup WhatsApp kami. Ya. Dan terekspresi gitu ya, dari sharingnya di WhatsApp tuh ya dia, apa ya, bahasanya tuh saya takut salah ya. Belum ikhlas, belum siap untuk lewat gitu. Ya. Dengan minta doa. Ya, bagus ya minta doa ya. Cuma kalau menurut saya, kalau kita sudah sadar bahwa kita pasti mati, dan jiwa kita sudah orientasi ke dunia orang mati, berarti di jiwa sudah tahu bahwa sebentar lagi si manusia ini akan mati. Ya ngapain minta doa lagi? Bukankah dalam iman Kristen mati adalah keuntungan? Saya nggak pernah dengar gitu ya. Jarang dengar, mungkin ada tapi saya nggak pernah dengar seumur hidup saya. Ada orang yang sudah tahu dia mungkin sudah mau mati, terus dia minta doanya gini, doakan supaya aku mati dalam Tuhan. Doakan aku supaya di last minute-ku aku terus bisa seperti imannya seperti ini. Terus dia ngomong, aku siap mati. Aku tahu waktu nggak lama. Maka orang yang tahu ini itu pasti akan berusaha untuk menghampiri kematian itu, karena
kalau dia sudah dalam kesadaran dan dia sudah bertobat dengan sungguh, masuk ke dalam dunia orang mati itu istirahat, nikmat di pangkuan Abraham. Jadi dia nggak mungkin ketakutan. Tapi jarang kan. Banyak orang yang Kristen nih, saya nggak ngomongin yang bukan Kristen nih, yang Kristen terus saya saja yang bukan dia yang tidak merasakan apa yang dia alami, saya tahu dalam roh saya ini nggak lama lagi. Tapi dia masih doain nih Pak Pendeta supaya sehat, masih pengen liburan nih, masih pengen ketemu cucu lah. Saya saja yang orang lain bisa merasakan secara spirit ya. Ya, ini subjektif ya. Saya tidak bilang saya punya kepekaan roh yang tinggi, ini subjektif aja. Seringkali kalau saya doain orang masuk ke ruang ICU, ke rumah sakit itu, saya merasa ini orang nggak lama lagi. Ya tapi subjektif ya. Saya nggak bilang saya bisa melihat masa depan, nggak. Mungkin saya salah. Tapi saya merasa begitu, tapi orang ini kok masih pengen kesini. Mungkin orang ini secara nggak sadar mendinai atau takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena dia nggak siap. Nah makanya saya ingin mengajak saudara yang sudah tahu bahwa semua kita pasti mati. Nah ketika kita sehat hari ini, kita bangun kecerdasan manusia, tubuh kita, otak kita dengan belajar banyak. Karena harus belajar, kalau otak nggak dipakai ya bodoh. Nggak bisa menghadapi dunia ini, bener dong? Maka otak harus dipakai, diasah. Ya itu bagus. Tapi jangan cuma mengasah otak, tapi mulai mengasah kecerdasan jiwa. Apa tuh perasaan tadi? Siapkan perasaanmu bahwa nanti kau akan sendiri. Tenang, dalam dunia orang mati meskipun kau sendiri tidak ada tubuh yang menemani, tidak ada roh yang menemani, kau akan istirahat di sana. Maka yuk jiwa kerjasama sama, yuk perasaan kerjasama sama otak, sama-sama kecerdasan jiwa dan kecerdasan tubuh untuk berkolaborasi menjadi manusia yang baik. Mulai ngobrol juga sama roh dari Allah yang ada dalam diri kita, yang namanya hati nurani kecerdasannya. Yuk hati nurani yuk, aku mau taat sama kau. Karena aku tahu hati nurani itu pasti dari Allah. Hati nuraniku pasti ngomong kebenaran. Maka mulai sekarang aku mematikan perasaan-perasaanku yang bersifat duniawi. Aku mau larut saja, aku mau lurus saja, aku mau menyatu saja dengan hati nurani. Sehingga yuk sama-sama yuk sebagai manusia, ke depannya ini yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani saja. Nah, kalau sudah begini, kita menjadi manusia yang dewasa. Ini sebenarnya materi saya buat hari Minggu, tapi saya spoilerin aja. Detailnya nanti dalamnya lagi, saya khotbahkan di hari Minggu besok ya. Jadi kalau kita sudah dalam kesadaran ini, kita siap. Sehingga kalau kita sudah mau mati, nggak akan ketakutan. Ya. Karena kita sudah membuat cerdas semua kecerdasan yang ada dalam diri kita. Baik itu otak, kecerdasan tubuh, perasaan, kecerdasan jiwa, hati nurani, kecerdasan roh. Saya rasa cukup di sini dulu aja. Kebanyakan nanti malah Bapak Ibu bingung. Dan saya juga pasti harus menjelaskan lebih detail lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau diberkati dan mau dalam lagi. Yang saya sampaikan tadi cuma luarnya doang, kulitnya doang. Dalam-dalamnya itu organ-organnya saya bagikan di membership. Ya. Karena memang pengajaran model seperti ini, kan Bapak Ibu bisa menilai. Cara saya mengajar ini kan nggak lazim gitu ya. Nggak seperti hamba Tuhan lain. Kita bahas 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada berapa langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kan saya nggak begitu. Jadi saya sadar bahwa cara saya ini memang agak unik, agak beda. Jadi saya nahan-nahan memang. Saya takut jadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, saya ngajar soal Tritunggal aja saya dianggap sesat. Saya cuma senyum-senyum aja. Itu hasil pergumulan panjang saya dan Alkitabiah. Cuma karena nggak sesuai dengan dogma, doktrin gereja yang ada, ya saya dipukulin rame-rame sama mereka. Saya jadi batu sandungan. Dipukulinnya sih nggak apa-apa. Kalau dipukulin saya berarti sudah memikul salib seperti Yesus. Itu sukacita saya. Tapi jadi batu sandungan bagi orang lain yang nggak paham itu loh. Makanya saya hanya mengajar bagi orang yang mau belajar bersama saya. Silakan jadi member dari YouTube WBSD. Di link bio ada linknya. Diklik aja. Nanti ada arahan dari sistem kami untuk menjadi member dari YouTube WBSD. Nanti setiap hari kau dapat pengajaran dari saya. Soal detail, lebih detail tentang ini. Ya, semoga jadi berkat. Haleluya. Oke. Sudah jam 10:30 ya. Saya rasa sudah cukup juga ya. Udah ngobrol 1 jam lebih. Ya, saya mau menyapa. Siapa tahu ada yang punya pendapat berbeda ya. Tadi sampai Bu Linda ya. Kemudian ada Bu Meliana. Shalom Pastor, shalom juga. Ada Pak Charles Diputra. Shalom Pastor, shalom juga.
Ada Ciko 18, Shalom Pasih, semoga diberkati pelayanannya. Sama-sama, makasih ya. Shalom juga. Wati Siombing, Shalom, selamat malam Pasih. Tuhan memberkati. Sama-sama juga Bu Wati. Ada Bu Leli Maju, Shalom, santun malam. Ya, Shalom juga Bu. Ada Bu Roli juga, Shalom. Ada Bu Boru Sinaga, selamat malam Pastor, selamat malam juga. Ada Hana Kristianti, malam Kak Seno, sudah lama sekali nggak dengar khotbahnya. Hana Kristianti manggil saya Kak Seno, berarti Anda dulu dari Tiberias kah? Karena yang saya tahu memanggil Kak Seno itu pasti ya mungkin orang Tiberias dan dulu anak muda di sana ya. Pelayanan anak muda karena dulu saya pendeta kaum mudanya di sana ya. Apa kabar ya? Semoga kau diberkati ya terus melayani ya. Kemudian juga ada Opa Jack, salam pendeta, lantas bagaimana bisa berdialog dengan Abraham? Nah itu bukan fisik. Nanti saya jelaskan pangkuan Abraham itu apa. Abraham itu apa? Itu bukan maksudnya Lazarus ada duduk pangkuan Abraham. Seberapa besar Abraham kalau begitu? Nanti akhirnya kalau kita tafsirkan literal tuh Abraham tuh raksasa, nggak gitu ya. Nanti Pak detailnya ya. Saya nggak bisa dibagikan di sini tapi detailnya itu panjang lebar. Pangkuan Abraham itu singkatnya, pangkuan Abraham itu adalah nama lain dari Gan Eden, Taman Eden, nama lain dari Firdaus. Apa itu? Tempat seperti apa itu di dunia orang mati? Saya jelaskan di membership gitu ya. Nazar, dunia orang mati itu tujuan nanti ke surga atau ke neraka Pak Pendeta? Tujuannya bukan ke surga atau ke neraka. Di dunia orang mati itu kita istirahat. Jiwa tuh beristirahat kalau dia sebagai manusia sudah dalam kebenaran. Sudah jadi orang yang takut akan Allah ya, orang yang baik lah gitu ya. Sedangkan bagi orang yang sebagai manusia itu berbuat jahat, berdosa, itu ketika dia mati jiwanya ada di dunia orang mati tapi memori-memori yang membuat dia menderita itu yang dibawa ya. Nah, ini apa namanya? Tujuannya kemana? Tujuannya menunggu kebangkitan. Menunggu Yesus nanti menghakimi dan akhirnya sebelum penghakiman itu ada kebangkitan orang mati. Nah, orang yang dibangkitkan nanti itu akan menghadapi, setelah punya tubuh ya, akan menghadapi nasib tujuan akhirnya. Ya, ke sorga, bahasa sederhananya gitu ya, ke sorga dengan tubuh ke sorga. Jadi sorga itu bukan dunia roh, dengan tubuh kita ke surga. Makanya dalam Wahyu itu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Yang saya tafsirkan itu bumi juga. Jadi ini penafsiran ya, makanya saya bilang diuji lagi. Kalau kita memahami kitab Wahyu, kita dibangkitkan dan kita akan hidup kembali di bumi. Cuma buminya sudah dipulihkan. Ya, nggak ada lagi matahari seperti sekarang, nggak ada lagi laut. Ya, jadi bumi ini ya bumi yang terangnya dari terang Kristus, terang dari Anak Domba. Itu kata kitab Wahyu. Nah, kalau orang yang ke neraka juga dengan tubuh. Nah, di tubuh itulah dia dilempar ke neraka yang apinya tak pernah padam, yang ulatnya tidak pernah mati. Ya, dia menderita siksaan dalam konteks Alkitab kita selama-lamanya. Gitu. Ya. Semoga paham ya. Nanti ini sudah saya ajarkan juga di membership, tapi nanti kedepannya saya akan tajamin lagi apa yang sudah saya bagikan bertahun-tahun yang lalu soal sorga dan neraka itu. Ada Idatea, bener deep talk, hanya orang level tertentu yang bisa memahaminya. Puji Tuhan ya. Semoga Ibu memahami apa yang saya sampaikan ya. Oke. Ada Wong Ling, betul setuju. Puji Tuhan ya. Ada juga siapa lagi nih? Ya, Rosetta Hilton. Shalom Pasih, shalom semuanya. Shalom Ibu, God bless you ya. Ya, Bu Roli, sekarang pikirkan bagaimana kita memelihara jiwa kita agar kelak jiwa kita berbahagia. Iya. Jadi kita yang sudah dengar ini ya, coba sekarang mulai belajar ya. Bapak Ibu tuh butuh kontemplasi. Jadi Bapak Ibu tuh jangan jadi orang Kristen, apa itu kontemplasi? Apa itu meditasi? Itu kan ajaran agama lain. Enggak. Itu teks Alkitab ngomong begitu. Yang benar Pak, Bapak Ibu baca Mazmur 1 yang bicara renungkanlah firman Allah siang dan malam. Kata merenungkan itu kan dalam bahasa Indonesia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita cek bahasa Ibraninya dan kalau kita cek juga terjemahan Inggrisnya itu meditation. Kita harus bermeditasi. Bermeditasi itu secara harafiah artinya apa? Kita mau fokus pada satu hal dan kita buang dulu yang lain-lainnya. Itulah meditasi, itulah kontemplasi. Jadi kita nggak ada perintah kita baca Alkitab. Yang ada kita diperintahkan merenungkan Alkitab. Maka Bapak Ibu jangan lagi membaca Alkitab tuh kayak baca koran, kayak baca komik. Wah, aku sudah 7 pasal. Hari ini aku 10 pasal, seolah-olah dapat piala gitu. Kalau sudah baca 10 pasal, nggak ada gunanya baca Alkitab kalau kita nggak ngerti. Makanya supaya kita ngerti, direnungkan. Renungkan itu cuma 1 ayat juga nggak apa-apa. Saya bahkan sekarang ini kalau merenungkan Alkitab cuma 1 kata. Jadi 1 ayat saya baca, saya cari kata yang menurut roh saya itu harus didalami, saya dalami 1 kata doang. Dan itu kalau merenungkannya sungguh,
3 jam, 4 jam, bahkan seharian, bahkan seminggu. Itu nggak habis-habisnya rema yang didapatkan. Jadi seperti itu ya. Jadi mulai bicara dengan diri kita. Bicara dengan otak kita, yuk kamu harus cerdas. Yuk kita belajar banyak yuk. Bicara sama perasaan, yuk kita sekarang berusaha untuk punya perasaannya Allah. Jadi melihat manusia itu, lihat perasaan Allah kalau melihat manusia itu gimana. Ya, saya sering kan dibilang sesat, dibilang nabi palsu, sering banget saya sering banget. Sekarang saya kalau melihat ada orang komen begitu di live chat gitu ya, saya berusaha melihat mereka seperti Allah melihat mereka. Allah ketika melihat orang yang seperti itu pengen ngebunuh nggak? Enggak, Allah itu penuh kasih, Allah mengasihi mereka. Maka saya belajar untuk ya udah nggak apa-apa, dimaki-maki juga nggak apa-apa, dianggap sesat juga nggak apa-apa. Udah bodo amat lah. Yang penting kita hidup benar. Saya mau belajar seperti Yesus, bahkan orang yang mencambuknya, Yesus berkata, ampuni mereka. Kenapa Yesus bisa begitu? Karena perasaannya, kecerdasan jiwanya sudah melebur dengan hati nurani. Hati nurani itu adalah Allah, suara Allah yang sejati yang ada dalam diri kita. Dan semua kita punya mestinya. Kenapa? Karena kita semua adalah nafas hidup atau roh Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh kita. Cuma banyak manusia nggak sadar. Jangankan orang yang bukan agamanya Kristen. Yang agamanya Kristen aja nggak sadar soal hal ini. Banyak pendeta tuh masih bingung ngomongin jiwa dan roh. Coba Bapak Ibu, tanya pendetamu. Kita nggak usah uji ya. Tapi tobang kalau ngobrol sama orang yang ngakunya pendeta. Pak pendeta, apa bedanya jiwa dan roh? Bingung mereka jawabnya. Kenapa bingung? Karena saya dulu juga bingung. Karena buku-buku teologi yang saya baca, itu mengatakan kadang-kadang jiwa, kadang-kadang roh. Roh itu disebut jiwa, jiwa disebut roh. Jiwa dan roh itu satu. Padahal beda banget. Nah, saya bisa jelaskan sekarang ini. Kenapa? Ya tadi, saya sudah menggumulinya, merenungkan. Ketika kita merenungkan itu berarti membangun manusia jiwa itu segala dogma, segala pengajaran. Saya lewati teologi, sekolah teologi itu sampai yang tertinggi loh Bapak Ibu. Bukannya sombong nih. Tapi saya buang semuanya itu. Makanya saya nggak pernah taruh lagi gelar teologi saya di belakang nama saya. Saya juga punya jabatan pendeta. Saya bukan pendeta abal-abal. Saya ditabiskan oleh sebuah sinode. Kartu pendeta saya punya, bahkan dari negara pun saya punya. Tapi saya nggak pernah pakai lagi itu gelar PDT di depan nama saya atau PS, pastor di depan nama saya. Saya cuma nyebut nama saya aja, Paulus Suseno Suarsana. Seringkali orang manggil saya Pase. Ya. Kenapa? Ya karena saya mau menanggalkan semua tadi. Ya. Saya nggak mau lagi mendalami pemahaman Alkitab dengan bekal-bekal tadi. Saya hanya bergantung sama Roh Kudus. Dan ketika saya lakukan itu, banyak hal yang tidak saya pahami mulai tersingkapkan. Kalau saya bisa, kau juga bisa. Sama, karena kita semua punya roh Allah kan. Kita punya jiwa kan. Semua kita punya kecerdasan jiwa, perasaan. Semua kita punya kecerdasan roh yang nih hati nurani. Semua kita punya kecerdasan tubuh yang namanya otak. Cuma kita tidak menggunakannya dengan maksimal. Mungkin karena kita nggak tahu gimana menggunakannya. Nah, kalau mau tahu, ya ikuti saya. Pelan-pelan nanti saya ajarkan dalam membership gitu ya saudara ya. Oke, ada Aristar 74. Terima kasih banyak Pak. Saya sungguh diberkati walau baru malam ini saya ikut live. Puji Tuhan kalau diberkati. Ada Sonya, pemahaman Bapak tentang Tritunggal bagaimana? Udah saya khotbahkan, jadi saya tidak ulang lagi ya. Ada di YouTube WBSD, silahkan diikuti. Cari ke playlist, cari pandangan saya soal Bapa dalam konsep Tritunggal, Roh Kudus dalam konteks Tritunggal, Kristologi atau Kristus dalam konteks Tritunggal. Itu semua sudah jadi. Totalnya semua hampir 70 seri. Jadi itu lebih dari 1,5 tahun saya khotbahkan. Jadi panjang lebar. Saya nggak mungkin bisa jelaskan hanya dalam 5 menit gitu ya. Yusuf Liong, Shalom Pak, Shalom juga. Oke ya. Yusuf Liong, berarti alam penantian ya? Ya, saya nggak tahu deskripsi Bapak tentang alam penantian apa. Tapi kalau maksudnya Bapak itu tempat sementara menanti sampai dibangkitkan, iya. Itulah Sheol, dunia orang mati. Ya, tempat jiwa menunggu dibangkitkan dan memperoleh tubuh kebangkitannya. Gitu ya Pak, kalau Bapak deskripsi tentang alam penantian itu sama seperti saya, maka iya. Karena kan saya nggak tahu deskripsi Bapak tentang alam penantian itu seperti apa. Jadi saya nggak berani bilang iya atau tidak. Karena saya harus tahu dulu deskripsinya, etimologinya itu apa. Gitu ya Pak. Caranya bagaimana melatih jiwa? Ya singkatnya, jiwa diajak ngobrol. Itu kan perasaan kan. Ya ini susah ngejelasin ya. Karena ini pengajaran yang nanti simultan ya, berseri gitu ya. Nah, intinya jiwa itu harus punya perasaan yang bukan perasaan dirinya lagi, tapi perasaan Allah. Makanya jiwa ini sebenarnya, kecerdasan jiwa yang namanya perasaan itu harus dimatikan, harus mengalami kiamat lagi. Makanya ikuti khotbah saya soal kiamat. Jadi supaya manusia jiwa kita itu terbangun, manusia tubuh kita itu harus dikiamatkan.
Kita nggak boleh lagi mementingkan kepentingan daging, nggak boleh lagi hidup dalam daging. Itu kiamat tubuh, ya. Dan kita ketika sudah sampai ke manusia jiwa, ya, kita harus juga mematikan jiwa kita, mematikan perasaan kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebangkitan roh kita atau hati nurani kita. Jadi caranya itu ya, kalau ngomongin supaya melatih jiwa itu ya mulai merasa, tadi bahasa saya, mulai melihat dan merasa dengan rasa dan matanya Allah. Makanya saya kasih contoh tadi. Seringkali loh, ini nggak tahu di sini ada nggak yang bilang saya sesat, yang bilang saya nabi palsu, yang bilang saya ini adalah pendusta, pembohong. Ada aja gitu. Nah, sekarang saya berusaha untuk melihat mereka dengan kacamata Allah. Dulu kalau ada orang bilang sesat lo Sen, wah saya akan ajak dia ketemuan untuk berapologet bareng-bareng gitu ya. Emosi saya, perasaan saya, akunya saya yang muncul. Tapi ketika sekarang saya sudah berusaha untuk melarutkan perasaan saya dengan tunduk pada hati nurani, saya berusaha melihat mereka. Jadi habis kalau ada orang begitu, saya doakan Tuhan ampuni mereka, berkati agar mereka bisa memahami apa yang kupahami sekarang ini. Nah, itu seperti itu contohnya. Semoga menjawab ya Bu Foni Luigi ya. Ada Ibu Leli Majo, yes amin. Ada Pak Uno, setuju Pak, bermeditasi sangat mengubah diri. Oh iya, ya. Keren, dilanjutkan, kita harus bermeditasi. Ada Eben, Shalom Pastor, saya terlambat masuk live. Kalau terlambat masuk live, materinya tertinggal, nanti bisa nonton di YouTube DWBSD. Besok kurang lebih jam 10, jam 12 akan diupload oleh admin ya. Jadi semua yang di sini, yang live di TikTok, kalau memang mau didengarkan ulang, besok akan diupload semuanya di YouTube DWBSD, maka di subscribe YouTube kami. Ya. Ada Sanggala, memang kalau sudah masuk filsafat belepotan ya Pak. Ya filsafat dalam arti apa? Kalau filsafat dalam artian kita harus mengkritisi, kita harus mendalami semua yang ada di Alkitab kita, ya memang butuh kesabaran, butuh kerendahan hati, butuh mematikan ego, butuh tunduk pada Roh Kudus. Jadi kalau dianggap belepotan, iya. Tapi ya nggak tahu, saya menjelaskan tadi belepotan nggak? Ya memang susah, makanya saya butuh merenungkan lama supaya saya bisa membahasakan dengan bahasa yang sederhana supaya orang yang bahkan maafkan saya tidak sekolah tinggi pun bisa memahami omongan saya ini. Ya, kalau masih belepotan ya saya minta maaf. Mungkin saya belum bisa membahasakan dengan sederhana, tapi saya sudah berusaha paling tidak. Nanti kalau saya bisa punya kata-kata yang lebih sederhana, saya akan usahakan lagi. Tapi kalau dianggap bahwa berfilsafat itu ngejelimet, ya kalau emang orang di luar yang nggak suka berfilsafat, nggak suka merenungkan, nggak suka kontemplasi, nggak suka bermeditasi, mereka menganggap kita itu aneh gitu. Makanya dalam kekristenan kan, apa tuh filsafat? Filsafat itu sesat. Yang benar itu pokoknya Alkitab aja. Nggak bisa gitu dong. Paulus aja berfilsafat kok. Ya kan? Jadi orang yang masih bilang filsafat itu adalah sesat ya bagi saya orang yang nggak ngerti filsafat itu apa dan orang nggak ngerti Alkitab itu apa. Itu kalau bagi saya ya minta maaf kalau berbeda dengan saudara. Sorry mau tanya, apakah ini ajaran SCJ? Apa tuh SCJ? Saya nggak tahu. Saya bukan aliran SCJ, aliran apapun ya. Saya tidak terafiliasi dengan apapun juga. Saya dapat ini juga bukan dari seorang guru, dari manusia enggak. Saya menggumuli ini ya. Menggumuli selama kurang lebih kalau mulai jujur ya, sekitar 5-6 tahun lalu saya punya kebiasaan doa puasa hampir setiap hari, setiap saat saya doa puasa kontemplasi karena saya mempertanyakan banyak hal dalam iman Kristen saya. Saya masih ragu, salah satunya soal Tritunggal ya. Nah, ketika saya gumuli doa puasa, tiba-tiba ada momen saya dicerahkan. Dan saya cuma diminta, tinggalkan pemahamanmu, dogmamu, doktrinmu, siapkan kantong anggur yang baru, jangan pakai kantong anggur yang lama, karena aku akan berikan anggur yang baru bagimu. Nah, ketika saya sadar, itu berkali-kali saya diingatkan, tapi saya nggak sadar juga. Tapi ketika saya sadar, saya buang semuanya tadi, seperti yang saya saksikan tadi. Dan sekarang saya kalau baca Alkitab hanya bergantung sama Roh Kudus. Nah, kalau ajaran saya ini mungkin sama dengan SCJ, saya nggak tahu ya. Mungkin saja. Ya. Tapi yang jelas saya bukan SCJ, karena saya SCJ aja nggak tahu itu apa. Ada Bu Indah Wulandari. Terima kasih firman-Nya sangat memberkati dan menguatkan hati dan jiwa saya. Puji Tuhan. Ya. Sanggala, sudah metafisik. Ya bisa tidak. Gitu ya. Tergantung definisi metafisik yang Anda maksudkan apa. Tapi it's okay aja gitu ya. Oke, ada Tondi. Pastor, saya tidak pernah meditasi tapi ingin mencoba lagi walaupun usia saya sudah kepala 6. Bagaimana langkah-langkahnya? Pak, langkah-langkah meditasi itu gampang aja, Pak.
Ya, nggak ada sebenarnya terapi-terapi khusus atau langkah-langkah khusus. Tapi memang kalau kita tidak terbiasa merenungkan atau kontemplasi atau bermeditasi, itu cara yang paling sederhana yang sudah diajarkan kita kepada kita sejak sekolah minggu itu apa? Kalau kita suruh dulu zaman kita sekolah minggu kalau berdoa disuruh ngapain nama guru sekolah minggu kita? Lipat tangan, tutup mata, gitu kan ya? Nah itu bagian dari kita sebenarnya diajar untuk bermeditasi supaya ketika kita berdoa kita bisa fokus sama Allah, bisa fokus sama Tuhan gitu ya. Tapi ya bagi saya sekarang meditasi saya nggak begitu. Saya nggak meditasi coba tutup mata terus pakai pakai alas yang buat yoga, terus tangan saya begini, terus seperti orang-orang yang mengajarkan yoga harus tegak, ambil nafas ya, terus masuk ke kundalini. Nggak, saya nggak percaya kayak gitu-gituan. Orang boleh percaya begituan, saya nggak percaya begituan. Kalau sekarang saya merenungkan atau kontemplasi tuh, pokoknya saya baca Alkitab, ya. Sekarang saya justru kalau merem malah nggak bisa, ya. Saya tuh tipikal kalau merem malah nggak bisa konsen. Jadi saya seperti biasa aja. Cuma saya siapkan waktu saya mendedikasikan waktu saya untuk beberapa waktu ke depan fokus sama apa yang sedang saya mau renungkan. Ya, seperti ketika saya dulu membaca mau menahani tentang Kristus dalam konteks Tritunggal. Siapa sih Yesus itu? Ya, kalau dalam dogma kan katanya Allah yang menjadi manusia. Bener nggak begitu? Maka saya ambil waktu kontemplasi saya coba pertama kali saya semua breakdown semua teks-teks Alkitab yang menjelaskan siapakah Yesus itu di Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu berbulan-bulan, Pak. Ya, baru saya kumpulin semuanya, terus saya pelan-pelan dalami. Sambil saya ngobrol sama roh saya, ya Roh Kudus dalam saya tepatnya. Oke, kalau kemarin yang diajarkan ke gue begini, sekarang apa yang kau mau ajarkan padaku Roh Kudus tentang ini? Maka saya pelan-pelan baca ayatnya, terus saya buka bahasa aslinya. Kebetulan saya bisa membaca bahasa asli, bisa punya tools, punya cara, bisa mengertikan bahasa aslinya. Saya cek pakai bahasa terjemahan lain, ya. Saya lihat konteksnya, saya hubungkan dengan ayat-ayat lain. Jadi itu panjang, Pak. Itu bagi saya kontemplasi. Kalau bagi Bapak, mungkin dicoba dengan Bapak mau membahas apa? Mau mempertanyakan apa? Apa yang sedang menjadi kegundahanmu? Misalnya kalau mau bertanya soal, Pak, gimana, apa sih itu berkat itu? Coba sekarang kau siapkan Alkitabmu, buang semua tadi dogma-dogmamu tentang berkat ya. Siapkan kantong anggur yang baru. Coba cari dengan handphone ya, minta bantu misalnya di Google gitu ya. Tolong, atau kalau Bapak punya chat GPT itu bantu banget gitu ya. Tolong breakdown atau berikan ayat-ayat di Alkitab yang bicara soal berkat. Nanti kan keluar semua tuh. Nanti kita baca Alkitab kita. Ya itu kontemplasi, meditasi kalau ngomongin soal itu nggak bisa sebentar Pak. Ya, pelan-pelan. Oh berkat itu ini. Oh ternyata kita akan ngerti. Oh berkat itu bukan materi, berkat itu bukan fisik, berkat itu ternyata lebih luas. Nah nanti akan disingkapkan. Apalagi kalau Bapak melibatkan Roh Kudus. Ya, pasti nanti Roh Kudus akan singkapkan. Nah caranya nanti memang saya akan coba bagikan cara saya. Tapi cara saya ini hanya bukan sebuah metode pasti. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa bermeditasi dengan melodi lagu, ya. Tapi kalau saya dengan melodi lagu, saya tidur. Saya lebih suka ya biasa aja. Nggak perlu ada melodi lagu, nggak perlu ada lagu instrumental gitu ya. Saya pokoknya diem aja sendirian aja, ya. Ada istri di samping nggak apa-apa. Asal selama saya bermeditasi, jangan ajak ngobrol saya. Maka istri saya sudah tahu tuh, ya. Kadang-kadang saya lagi, bahkan saya bermeditasi di depan komputer saya, di depan laptop saya, ya. Saya lagi dalami sesuatu, itu kalau saya lagi fokus bermeditasi seperti itu ya, melek, nggak seperti orang bermeditasi. Terus tiba-tiba istri saya, mau makan apa Pak? Gue cuekin aja, saya diemin aja. Kenapa? Saya paling nggak suka kalau lagi saya fokus diganggu. Nah itu cara saya bermeditasi. Nah orang lain mungkin harus merem, harus ada lagu-lagu, ya, mungkin ada dupa. Jadi jangan kita bilang, ih kok meditasi itu pakai dupa. Ada orang yang memang kalau mencium bau dupa, wangi-wangian itu tersimulan gitu, otaknya jadi tenang, jadi bisa tenang. Nah, saya nggak bisa. Kalau saya bawa dupa itu parno aja gitu ya. Jadi saya nggak pernah pakai dupa, nggak pernah pakai lagu, nggak pernah juga duduk semedi. Karena saya kalau duduk semedi, kakinya dilipat itu kesemutan. Ya, saya duduk di sofa seperti sekarang ini, ya di depan komputer. Tapi meskipun tampaknya saya secara lahiriah tidak meditasi, saya sedang meditasi. Saya sedang fokus pada satu hal. Meditasi itu intinya kita fokus pada satu hal yang sedang kita mau gumuli. Itu dalam pengertian saya. Ya.
Kage Shinobi itu kegunaan saya, Pak. Kalau mau belajar meditasi ke biara, Pak. Nggak perlu ke biara, ya. Ngapain ke biara? Kalau kamu mau ke biara ya silahkan. Kalau saya mah ngapain ke biara, ya. Karena meditasi itu bukannya cara, ya. Ya. Meditasi itu bukannya cara. Cara orang berbeda-beda. Cara orang India bermeditasi berbeda. Cara orang Bali berbeda. Cara orang Jawa berbeda. Cara orang Yahudi berbeda. Ya, nggak bisa dipukul sama gitu ya. Ya. Di biara pun juga beda-beda. Karena aliran biara juga beda-beda gitu ya. Ada Tondi, saya sudah coba hafal ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan perilaku, misalnya tentang marah, tapi cepat lupa, Pastor. Nggak perlu dihafal, Pak. Bapak kalau tanya saya, Pak Seno, ayat ini ada di mana? Wah, saya paling ngeblank. Saya tuh manusia yang paling lemah dengan menghafal ayat. Ya. Tapi Bapak Ibu, Bapak renungkan, Pak. Jadi ayat itu bukan dihafal, tapi direnungkan. Jadi kalau direnungkan itu, meskipun kita tidak tahu ayatnya ngomong apa, letaknya di mana, tapi kita tahu intinya. Bahasa teologianya itu kerikmanya. Inti beritanya, itu yang paling penting. Nah, itulah kontemplasi. Jadi ayat Alkitab yang kita baca ini bukan teksnya, ya, yang kita fokuskan nih. Saya lagi ngomong pegang Alkitab, bukan teksnya. Oh, teksnya berkata begini, tapi kedalaman. Kenapa si Paulus ngomong begini? Contohnya, ada di Korintus, perempuan itu harus pakai kerudung. Kenapa harus pakai kerudung? Ya. Ini kan bukan ngomongin fisik harus pakai kerudung. Karena kalau pakai kerudung maka bukan cuma Paulus, Yesus juga pasti ngomong begitu. Kalau itu kebenaran ya, Petrus juga pasti ngomong begitu. Paulus di kitab lain juga pasti harus pakai kerudung. Tapi kan cuma di tempat itu aja. Berarti bukan masalah tampilan fisiknya, bukan cuma tampilan luarnya, tapi kenapanya yang harus kita pelajari. Baru kita menemukan kerikmanya. Dan itu nanti di tahun depan ya, saya mau buat kelas untuk Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya nanti. Ini kelasnya cara menafsirkan Alkitab dan berkhotbah dengan integritas ya. Nanti akan saya ajarkan apa yang saya tahu secara teologi ya, secara keilmuan, homiletik dan hermeneutik, dan juga cara saya. Semoga nanti dengan saya sharing itu Bapak Ibu jadi peserta, ya nanti Bapak Ibu bisa tahulah gitu ya teorinya yang saya praktekkan selama ini, dan silakan nanti dikembangkan sesuai dengan dirimu ya. Semoga itu jadi berkat juga. Oke ya. Pebi Butik, menurut kebenaran Injil siapakah Yesus itu? Sudah saya khotbahkan di dalam khotbah-khotbah saya, ada 70 seri, silakan diikuti ya. Kalau mau dijawab panjang itu. Gitu ya. Oke, kita akan akhiri dan terima kasih buat sapa-sapa saudara, sharing saudara ya. Ada beberapa yang juga kasih saya bunga dan lain sebagainya ya. Terima kasih buat kebersamaannya, dan saya akan tutup program ini, dan saya tutup dengan doa tentunya ya. Tundukkan kepala, yuk kita doa. Bapak mengucap syukur malam hari ini kami sudah belajar tentang dari mana jiwa itu ada, muncul, dan kita belajar jiwa itu hingga akhirnya ada di Sheol. Dan kami punya pemahaman, mungkin belum matang, masih mentah, tapi paling tidak dengan sharing dari Pase ini kami bisa punya pemahaman. Dan tolong kami agar Roh Kudus membuat kami semua yang ikuti program ini menolong kami memahami tentang jiwa dan Sheol. Kalau yang ku sampaikan ini benar ya Bapa, teguhkan dalam hati mereka yang berdoa kepada Roh Kudus agar mereka punya pemahaman yang dalam juga soal jiwa dan dunia orang mati ini. Tapi kalau bukan kebenaran, biarlah lewat begitu saja dan mereka tidak fokus lagi dengan hal ini. Tapi kalau kebenaran, buat semua yang mengikuti program ini yang masih ada stay seratusan orang di live TikTok ini agar mengerti dan mulai memahami jiwa mereka. Mulai memahami ada kecerdasan jiwa yang namanya perasaan atau hati atau hikmat itu. Dan kami mau mulai hari ini merasakan apapun yang kami lihat dan kami rasakan di bumi ini dengan rasa dan kacamata matanya Tuhan. Sehingga kami bisa akhirnya lebih nantinya menghidupi hati nurani dibandingkan perasaan kami semata. Berkati agar kami semakin paham, semakin diberkati. Berkati mereka terus melayani berjemaat di gereja mereka masing-masing. Berkati gereja semua hamba-hambamu ini, para pendetanya, gembalanya diberkati luar biasa. Sehingga lewat kami yang ada di gereja itu, lewat apa yang kami dapatkan dari komunitas The Way ini bisa kami bagikan, dan gereja kami juga semakin diberkati, dipakai lebih dahsyat lagi. Berkati semua yang sudah sharing tentang apapun juga di sini ya.
Berkati yang masih stay di live TikTok, ada Bu Rosita Hilton, ada Bu Roli, ada Bu Leli, ada Bu Indah, ada user 7320, ada Bu Dita, ada Bu Linda, ada Mbak Mikael, ada Bu Sonya, ada Bu Hana, ada Pak Novel, ada Pak Yusuf, ada Pak Bu Aditya, ada Aristar 74, ada Jobro Matua, ada Rosma, ada Ria Wenas, ada Boru Sinaga, ada Opajek, ada Pepni Butik, ada SNI 78, ada Alen, ada Budianti, ada Juan Kumolontang, ada Deborah Sianipar, ada Miss Ami, ada Maria Lydia, ada Cinta Murni, ada Muhtar Tan 128, ada Si Tepu Rianto, ada Elis, ada akun yang Emotion Angel, ada akun Buah Pepaya, ada akun Scorpio, ada Sapa Saya 24, ada Immanuel, ada Pia 55, ada juga yang pakai simbol seperti naga, ada TVN, ada Ani Julia Stuti, ada Utoro Aji, ada Ivan, ada Gina Kroya, ada Maria, ada Rusliana, ada Ope Jodi, ada Eros, ada Shan, ada Ida Tea, ada Nyonya Rosmawati, ada Roselina, ada Sally, ada Nando, ada Nahar, ada Berta, ada akun Warung Mamabul, ada Eben, ada Yueta Pakeko, ada Nanik, ada Tondi, ada Ola Cafe, ada Shop by Vera, ada Dwi Mulyono, ada Helen Tan, Nelson, Wiwi, akun user 3528 sekian, ada Ivon, ada Diana, Etawa Susuku, ada Erawati Adis Subrata, ada Sri Haryani, ada Emi Nerva, ada Baimer, ada Yosef, ada Kesha, ada Rotua, ada Gurning, ada Jeges Cantik, ada Rida Sinaga, ada Atek Lim, ada Raymond, ada Rudy, ada Ruth, ada Cak Yotok, ada Tony, Hutapea, ada Yohans, ada Lin Kamer, ada Suryani, ada Nara, ada Romian, ada Sudarya, ada Dilce, ada user 54 sekian, ada CR7. Semua yang sudah kusebutkan diberkati malam hari ini. Tidur mereka diberkati, tergenapi janji Tuhan, orang benar tidurnya pun diberkati. Yang tidak kusebutkan, yang tadi sudah ada bersama dengan kami di live TikTok, yang juga nanti ikuti siaran tundanya ketika besok kami upload di YouTube WBSD. Semua yang mengikuti program ini benar-benar menyadari siapa dirinya, siapa tubuhnya dengan kecerdasannya, siapa jiwanya dengan kecerdasannya, siapa rohnya dengan kecerdasannya. Sehingga kami semua ketika paham semua tadi, bisa jadi manusia dewasa. Dan berkati Bapak Ibu semua yang mau belajar lebih dalam lagi bersama hamba di membership, kami doa agar yang menjadi member semakin dalam kebenarannya, semakin paham tentang apa yang disebut dengan kebenaran, dan bisa jadi berkat, bisa jadi terang dan garam bagi banyak orang di sekitarnya. Terima kasih. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami Pak Prabowo dan pemerintahannya diberkati. Berkati gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok di pedalaman, diberkati luar biasa, tidak pernah kekurangan. Mereka diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib, tepat pada waktunya pertolongan Tuhan buat mereka. Dan berkati juga The Way, komunitas kami yang kecil ini di BSD diberkati, gereja kami diberkati, sosial media kami, pelayanan digital kami diberkati, YouTube The Way BSD diberkati, TikTok The Way BSD diberkati, Instagram The Way BSD diberkati, Facebook theway.id diberkati, juga Spotify The Way BSD diberkati. Semua media sosial yang kami pakai untuk menjadi penyambung kabar baik, menjadi kendaraan untuk menyampaikan kabar baik, semua diberkati luar biasa. Dan terima kasih buat segalanya. Kami mau tutup program ini dengan ucapan syukur dan ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ya. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Anak Allah yang hidup. Kami percaya kepadamu sebagai Mesias kami, Raja kami. Dan Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kau pencipta kami kembalikan semuanya hanya untuk-Mu. Pakailah kami sesuka-suka-Mu, sampai hidup kami berakhir. Kami mau melayani-Mu dengan segenap hati. Dan doa ini, program ini kami tutup, dan kami mau istirahat malam dengan dasar, dengan nama di atas segala nama. Kami bersyukur kami punya Yesus yang sudah diberikan nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami semua pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu,
Silahkan keluar satu persatu ya. Saya sambil menunggu Bapak Ibu keluar persatu saya akan sharing satu lagu untuk mengiringi perpisahan kita. Dan kalau Bapak Ibu masih mau mengulang lagi, mengikuti lagi program ini, bisa ikuti besok di live, bisa di YouTube WBSD ya. Jadi semuanya bisa nanti mengikuti lagi, karena semua yang kami live streaming semua tertinggal di YouTube WBSD ya. Sampai jumpa, selamat istirahat, God bless you, Jesus bless you more and more. Haleluya. Shalom semuanya. Silakan kalau mau keluar satu persatu. God bless you. Besok pagi ya jam 7, pagi berkat bersama Pastor, jangan lupa. Kita ngomongin Sheol lagi ya. Penutup di sepanjang minggu ini hari besok pagi jam 7. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ibu Dilice 928, Jesus bless you juga. Pak Yusuf Leong, God bless you juga. Bu Dita juga terima kasih. Tondi juga terima kasih. Ibu Ivon juga terima kasih. God bless you ya. Bu Ivon, kalau telat ya dan mau ikuti lagi utuhnya dari awal, besok di YouTube WBSD akan kami upload ya, sekitar jam 12-an ya. Semoga kalau ngikuti utuhnya bisa diberkati. Besok pagi saya masih ngomongin Sheol jam 7 pagi ya. Di live TikTok. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai Hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kalau live TikTok setiap hari Bu jam 9 malam. Cuma yang isi berganti-gantian, bukan cuma saya tapi ada rekan-rekan saya juga yang berbagi berkat buat semuanya. Dan teramat baik Bagiku ku alami, bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan. Haleluya. Selalu ada keindahan dari Bapa buat kita. Tuhan baik, teramat Aku ada hari ini Amin. karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Habis hujan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Doaku, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa melimpah atasmu. Bersama keluargamu kau hidup di bumi seperti di surga. Saya, Pase, undur diri. God bless you. Jesus bless you
more and more. Haleluya. Amin.